Cuman ini dilema juga, gue butuh masukan nih karena isu-isunya kan dolar mau rontok, right? Apa nih? Dicetak beli Bitcoin, Nah, terus Bitcoinnya dipakai untuk bayar utang. Nah, Kondisi market 2026 itu semua orang nggak bisa prediksi. Tapi menurut gua tuh yang paling jelas jauh lebih mudah mencari koin yang udah pasti hancur daripada cari koin yang mungkin saja bisa naik. kalau misalnya Tether hancur, satu dunia kita miskin bareng lah. Karena nggak mungkin cuman USDT-nya doang yang di-pack, bro. Betul. The whole market pasti kacau. Way down. There's very little growth. Down by 4-5%. As they say, got their fingers. Yo guys, oke, balik lagi di Liquidated 3 ya. Ini apa ya? Sesi lucu-lucuan lah ya gue rasa. Ini bakal jadi obrolan tongkrongan. Kita bakal ngobrolin general theme gue ya, again seperti biasa finance, crypto market, tapi khususnya sama para brothers gue ini gue pengen ngomongin kayak opportunities in 2026 di tahun depan. Apa sih opportunity-nya? Karena mereka, gue lihat mereka ini hustler yang luar biasa handal. Ya, mereka itu financially oke banget, dan gue yakin mereka punya advice lah. Saran-saran bagus nih. Berarti udah tinggi banget. Boleh sih, awal berarti udah tinggi banget. Begitu ngomong hancur. Opportunity apa nggak tahu. Kita hustler kan, kita tanya dulu, lu kalau pagi bangun jam berapa? Gua tadi pagi bangun jam 7. Biasanya average. Normalnya Jam 6. Normal. Sekitar jam 6 jam 7. Ini sejak liver lu rusak atau belum? Semenjak gue masuk ke rumah sakit terus dibangunin dokter jam 5 aja kan gue bangun jam I 7. see. Sejak putus atau sebelum putus? Waduh. Disenggol lagi buat tunangan. Jangan. Gimana? Lu apain temen gue? Sekitar jam 7. Jam 7. Lo, gue. Enggak, gue sekarang kayak average 7. Itu udah pasti banget gue bangun. Oke. Sekarang gue gym jam 8 pagi, bro. Tadi gue baru nge-gym. Iya. Sapi dibarbelin gitu. Gym dong. Kalau- harus ini. Tadi- Lu pasti jam 2 siang. Enggak, gue sih memang selalu jam 8. Soalnya kalau di alarm gue udah set tiap 8 jam. Jadi jam 12 tidur, jam 8 gue bangun. Gak mungkin lu jam 12 I tidur, see. jangan bacot lu. Gila. Lu jam 12 lagi melawan bulan. Lu lagi petualangan jam 12 jam Enggak, bohong. petualangannya jam 11. Habis capek jam 12 tidur. Gue jam 11 siang sih. Jam 10 sama jam 11 lah Tapi gue. tidur aja. Jam 2 kan trunching ya. Oh, Dari jam US. Makin. Masih Masih bos, kan gila. kan milioner dan bilioner diciptakan di bear market. Kan. Waktu-waktu ini justru. Itu dengar dari kiwal mana? Banyak bro, banyak. Kewalnya namanya Nathan Rothschild. Oh, gitu. Enggak, kenalin diri lah bentar lah, dikit-dikit lah dari paling kiri. Halo. Muda cuman sekali. Ini yang kedua kali udah di sini. Ketiga men, gue udah podcast sama lu 3 kali kan. No. I mean di Liquidated. Liquidated. Nih, lu siapa? Kenalin diri lu. Nah, Ini bukan tukang aku nyenggol dulu. orang, tukang nyari masalah, tukang cari ribut. Semua orang disenggol sama dia, terserah lu. Oke, lu kenalin diri lu. Kagak, gue tidak menyenggol orang. Menyenggol individual ya. Hah? Individual. Tidak. Ini podcast pertama gue kayaknya ya. Gue kagak Iya, pernah bener, jumpa bener, di bener, podcast bener. manapun loh. Bener. Banyak orang bilang kayak, wah Andi Cho gak laku, gak diundang podcast di mana. Asal kalian tahu ya, itu DM gue full diundang podcast. Tapi semua gue tolak. Asik. Kelas. Kenapa? Karena harusnya gue gak nyari viral. Viral yang nyari gue. It's a different game, Langsung bro. asam It's a lambung different gue game. dengerinnya. Different game, oke? Gue butuh Ali Purina. Enggak, gue tanya nih. Oke. Lu kalau ada, anggaplah kita semua nggak kenal sama lu dan lu Iya. kenalin diri lu. Halo, Oke. gue Andi. Lu akan kenal diri lu sebagai apa? Gue mungkin kenalin diri gue tetap sebagai professional trader sih. Trader. Professional trader. Oke. Karena memang source income utama gue saat ini dari trading. Oke. Bukan dari konten. Lu bener-bener masih Enggak. dari trading. Gini, Anjay. banyak orang nanya kenapa gue ngonten. Bentar lu, gue paling suka kalau dia banyak orang ya. Dia kenapa ya lu selalu kayak mulai kata-kata lu dengan banyak orang gitu ya. Lu ganti bego jutaan orang. Oke, Semua orang. Terus Berbagai orang. Nah, kalau gue pribadi, gue bingung banyak orang yang bilang, wah Andi Chung ini KOL kripto, influencer kripto. Padahal gue kayaknya satu-satunya yang dianggap influencer, tapi gue gak pernah bikin konten visual.
Oh iya, Lu bisa lihat benar. Instagram gue itu gue gak Benar. pernah bikin konten video. Benar. Nah kenapa gue muncul ngonten, mungkin bagi orang ngonten, karena market itu kan gak setiap hari ada momentum bro. Bosen kan. Nah gue cari lah kira-kira ngapain ya kalau bosen ya. Oh ternyata ngebacot di Twitter seru gitu. Makanya gue ngebacot di Twitter. Tapi ketika market lagi ada momentum ya gue fokus market. Makanya gue tetap sebut diri gue professional trader. Tetap professional trader. Tapi kenapa ketika lu ngebacot di market selalu lu tuh nyerang orang gitu? Nah, itu kenapa tuh? Gue tuh gak pernah nyerang orang bro. Oke, terus Tapi apa? karena gue sering benar, semua orang merasa gue menyerang dia. It's different game again. It's Lu cuma different game. kasih pernyataan aja ya. Yoi. Gue cuma Open statement ya? Misalnya Februari, gue twist Bitcoin, terus gue kasih tanda panah gede banget ke bawah. Ya. Ya kan gue cuma bilang arah ke bawah. Oke. Kenapa orang pada bilang, wah ini gila orang ini prediksi Bitcoin ke 5.000. Sejak kapan gue bilang ke 5.000 gitu. Nah orang memang pada iriannya lah gue. Oke, Andi the professional trader. Kalau Josh, Gue jatuhnya kalau dibilang content creator lah ya, full time Content content creator. Berbeda sama Andi, gue bukan professional trader yang menghasilkan uang setiap hari dari trading. Ya gue dari content creation dan sosial media lah. jatuhnya. Oke. Tapi memang aktif di investing di crypto market. crypto market. Nah, oke, pertanyaan pertama mungkin gini, gue kayak update portfolio kalian dong, kayak gue mau tahu dong kayak how's this cycle journey buat kalian semua. Apakah this is a profitable cycle buat kalian? Apakah kalian udah achieve result yang kalian mau atau gimana? Please let me know gitu loh. Segala journey kalian dari Josh dulu deh. Gue kali ini cycle kali ini gue cukup happy ya. Target Udah exit belum? belum exit. Ini, Bitcoin masih ini belum banyak. happy karena udah berdamai dengan diri atau gimana nih? Aja. Enggak lah, kalau kita ngomongin Porto sekarang. Porto. Kalau Porto gue happy. Karena Karena yang target lainnya nggak happy bro. Ya, happy-happyin. Hei kamu yang di Australia. Pokoknya intinya yang target portofolio gue yang di cycle ini udah kecapai. Cuman ya kan pengennya kan di ekspektasi itu kan di atas target ya. Cuman kali ini sesuai target aja. Jadi gue kalau dibilang nggak pakai happy ya gue happy banget kali ini. Happy banget? Happy banget. Coba. Walaupun lu belum exit nih ya? Belum exit. Oh. Posisi sekarang gue ada portofolio 50% Bitcoin itu gue dalam tahap profit sesuai dengan ekspektasi gue. Oke, tapi lu udah take some profit? Udah. Oh udah? Udah. Oh jadi lu sekarang Tapi di altcoin saja ya. Altcoin. Bitcoin gue nggak jual sama sekali. Jadi lu 50% Bitcoin, 50% cash sekarang? Atau gimana? Ada hyperliquid dikit. Oh ada Ada juga. dikit. Oke. Sama saham Indo mulai masuk. Oke, tapi it's maksudnya tahun ini cycle ini very buat lo profitable. ya? Very profitable. Nice. Walaupun relationship putus ya. Semakin Jadi buat Jangan berani-berani ke Tangsel. Jadi gue bilang buat cewek-cewek di luar sana nih single nih. Nih high quality jomblo. High quality Bukan gue yang mulai aja sih, bukan gue yang mulai. Dia dua. Iya. Gue gak sabar di promosi kayak gitu. Enggak, lu udah punya cewek. Tapi kenapa lu belakang? Ada fotonya. Apa ya? Nih, high quality jomblo. Jadi buat cowok, cewek-cewek ya. Cowok asik. anjing, bangke. Jangan cowok ya. Kayaknya dia gue lurus. harus bikin bro, akademi cinta ya kan. Iya bener Oh, juga ya. Akademi Cita lo yang harus ngajarin itu gua bro. Kenapa tuh? Gua secara visual tidak sempurna tapi percintaan gua selalu sempurna. Bangke banget. Bangke, Tapi bangke. tenang bro, percintaan lu tanyanya juga ke gue bro. Bang ini gimana? Gua masih gawe pagi-pagi. Bang, ini kalau mau gini gimana? Terus gue bilang baru bangun lu nanya ginian lo, gue bilang kayak gitu. Begitu ya guys ya. Lu gimana? Apa nih Porto ya? Iya, maksudnya cycle ini gimana buat lo? Gua lumayan happy, gua sangat-sangat happy dengan Sangat-sangat cycle ini. happy. Sangat-sangat happy. Dan balik lagi kalau gua ngomong gua berhasil exit pasti netizen pada gak percaya. Padahal ya lu salah satu orang yang gua tanyain ketika pakai crash. Kan gua bilang, "Bro, gua udah full cash nih, gua bingung mau beli apa." Sedangkan kalau gua bilang itu di publik orang nggak akan percaya kalau wah, ini orang keren juga bisa exit 100%. Nah, cuma memang penyesalan gua itu adalah ketika November itu ada penurunan dahsyat ke 81. Itu gua gila scalping. Nah, di scalping itu gue sempat loss. Jadi mungkin itu sedikit penyesalannya. Tapi kalau untuk cycle kali ini gue sangat happy dengan porto gue sih. Karena mungkin ya gak ada yang bisa exit di pucuk 100%. Gue exit di pucuk 100% pun gue drawdown karena gue coba scalping. Cuman karena drawdown gue itu
lebih kecil dibandingkan cycle lalu, gue merasa gue jauh lebih baik di cycle kali ini. Oke. Jadi beginning cycle sampai ke sekarang lu profitable ya? Profitable. Oh, nice. Karena konteks ya, kenapa gue nanya ini? Gue tahu soalnya teman-teman yang gondang ini profitable, dan gue pengen ngundang orang-orang yang memang juga profitable di market, bukan orang-orang yang loss. Karena faktanya lu tau nggak? Gue cross check ke teman-teman gue banyakan retail ya, mostly loss bro. Oh ya? Mostly loss. Itu Mostly satu loss. cycle Percaya sih. apa just this year? No, satu cycle. Satu cycle. Ketika dia start modal sekian sampai sekarang minus. Mereka mulai startnya dari 2000 berapa? Beda-beda lah, beda-beda. Oke. Ada yang 2000, ada yang 2024, ada yang tahun ini, ada Oke, yang oke. even ada yang 2 tahun lalu. Beda-beda, tapi ada beberapa yang gue temukan malah net loss, Oke. bukannya net profit gitu. Sangat disayangkan. Nah, lu gimana, Bro? Gue profit dan apa ya jatuhnya ya? Puas lah, gede Puas. profitnya. Dan banyak banget belajar banget sih, banyak banget di cycle kali ini ya. Tapi yang bikin gue profit itu mostly bukan trade ya, Oke. tapi karena gue trade-nya tuh bukan trade kayak Andi yang swing atau apa lihat momentum gitu ya. Gue beli pas di bear market, lepas pas di peak bull. Karena kan gue selalu ngeliat patokan gue kapan harus lepas tuh gue ngeliat ini wallet in profit ada berapa persen di on chain kan. Yang Bitcoin ya? Bitcoin betul. Bitcoin. Karena logikanya kalau anjir kayak kemarin tuh yang liquidated pertama Iya, tuh 100% anjir. 100% siapa nggak TP men? Yang hampir semuanya tuh cuan gitu kan. Nah kalau minus pasti ada, cuman overall sih Porto naik terus, minus paling ya di trends ya kan, sama paling ini round trip ya paling round trip sama nggak lepas lah itu pelajaran yang sangat berharga ya, kayak contohnya ada beberapa meme yang gua nggak lepas, padahal itu dapatnya gede ya buat gua gede. Ya udah itu jadi pelajaran, ada opportunity loss lah paling. Oke. Opportunity loss karena gue nggak TP gitu, tapi overall profit. Itu pastilah. Perfect play itu buat gue emang nggak mungkin lah ya. Tapi gini, gue mau tau dong kayak kalian tuh start 2023 atau kapan? Masuk kripto atau cycle ini? Cycle ini. Cycle ini 2022. Oh, lu Gua ketemu lu tuh kapan ya? tahun lalu sih. 96 lo ketemu. Enggak. Yang pertama kali kita ketemu tahun berapa tuh? Oh, 2023. Gue pertama ketemu lu itu 2023 kalau nggak salah Desember. Itu yang kita makan semeja kan, Iya. semeja kan di Nah, dinner itu kan 2023 itu kan Desember. Ya. Februari 2024 kan gue ketemu lu tuh. Iya. Gue bilang gue mau fokus kripto kan. Oh iya, ha-ha. Nah, start dari sana. Oh, yang sama gue 2023 nih karena itu lagi isu ETF kan, ETF Bitcoin. Iya. Ya ke 2024 kan. Oh, Desember 2 karena Desember itu juga, sebelum betul. kita makan di acara Actions itu, kita ketemu lu. Betul. Nah, Iya. lu kapan, Josh? Gua ini lagi ngecek di gua masuk di Bitcoin itu banyak banget di 23 ribuan. Berarti 2023 lah. 2023 awal. 2023 awal. Oke, gue cuma mau nanya, porto lu dari awal masuk sampai sekarang berapa kali naiknya? Waduh, gak berani gue sebut lagi. Berapa Porto kali naiknya? ya. Ha-ha. Kalau gua sekitar 3 sampai 4x, 3 komaan. 3,x. 3,x. Oke, nice. Tapi harusnya bisa lebih, cuman gua sangat maruk di altcoins. Oke. Banyak loss di altcoins. Banyak Karena, loss di karena altcoins. kan gue dari cycle sebelumnya. Jadi tau lah kalau orang yang Lu ngalamin cycle, deketin, bro. kalau orang yang ngalamin cycle sebelumnya pasti tahu, lu tembak koin apapun pasti itu naik berkali-kali Benar. lipat. Lu tembak Cardano kayak mau tembak apa kayak aman. Mau tembak koin lu tutup mata lempar dart gitu 100% 100 top 100 coin market cap itu pasti naik gila-gilaan. Benar. Deketin lagi Jos, kurang kenceng Dan katanya Jos. karena oh kepalanya ya. Dan karena di cycle kali ini tuh banyak sekali narasi-narasi baru yang bilang oh ada yang lebih bagus dari Ethereum, lebih bagus dari Solana segala macam ya, gue coba spekulasi tapi ternyata Loss. wah banyak loss. But overall lu naik 3 sampai 4 kali lah ya kira-kira ya. 3 sampai 4 kali. Lu? Nyaman ya sebutnya. Bebas, Nah, kan bebas. nggak sebut angka kan. Enggak sebut angka. Kalau kenal Bitcoinnya kan udah lama banget dari 2017. Jadi udah banyak yang dipelajari. Kalau 2017 itu gue lebih kena di money game-nya. Oke. Bitcoin tuh kena gede banget gue. Nah tapi itu cerita lama lah. Iya. Covid itu awal mula karena gak ada kerjaan mencoba terjun ke dunia finance dan gagal. Nah makanya di tahun yang 2023 itu gue bilang sama kalian berdua kan, gue mau fokus nih di kripto karena gue rasa gue udah tenggelam. Kalau gue keluar sayang, tapi mending gue belajar menyelam, belajar berenang di danau tersebut. Kelas. Tapi bisa berenang nggak pak?
Gak bisa. Kan menyelam nggak butuh berenang. Lu Ya, udah ngerasain nggak? tolong, ini cuma perumpamaan. Ya, jangan serius banget, jangan serius banget. Jadi dia tidak belajar berenang, dia menumbuhkan insan. Lucunya, gua itu ketika tenggelam, perumpamannya kan gua tenggelam di danau. Gua itu hanya mau belajar berenang. Tapi nyatanya gua berhasil mendapatkan 2 ikan duyung. Wah. Berarti pacar lu 2 gitu apa? Balik lagi itu perumpamaan. Oh iya, Nah, iya. balik lagi Di Jakarta perumpamaan. sana itu ada ya. Cuma ya overall puluhan kali lipat. Oh nice. Puluhan kali lipat. Jadi Nice. kayak Growth-nya ya. dari active income gua compounding Ya, terus, ya, ya. compound di gila-gilaan itu puluhan kali lipat. Oh Ini nice. emang mentor gue nih, mentor. Anjay. Mentor men. Kan market gerak, izin dia dulu. izin bang, ngolah ke bawah bang. Gitu kan. Oke, silahkan gitu. I see. Lu berapa Gut? Gua pastinya di atas 5x ya. Oh, Karena kan nice. dari Bitcoinnya aja udah 7x kan. Nice ya. Dari awal. Kalau lu beli di 2022, let's say lu DCA, waktu 2022 tuh gue kerjanya nangkapin pisau jatuh tuh, ceprot kan, ambil, martingale juga ke bawah kan, ceprot, ambil lagi, ambil. Tapi gue nggak dapet di 16, kayak tidur gue tuh waktu di 16 gak kan, cuman malam kan itu 16 tas gitu kan. Gue di 20-an. Berarti kalau lu DCA sepanjang tahun 2023 kan average lu di bawah 40 dong. 40k kan. Lu ke 120 aja udah berapa itu? Kali 3 minimal kan. Terus belum dari altcoinnya lagi kan. Belum dari trends juga. Kemarin BSC season Lu menang banyak ya? lumayan lah. Oh nice dong. Ya kan. Ya dari portonya Bitcoin aja let's say kali 5 kan. Ya udah oke banget kan. Dan alhamdulillahnya yang gue pelajarin adalah gue gini, Dre. Misalnya, ya ini salah juga sih sebenarnya. Ada cuan Bitcoin dipakai buat alts kan. Itu sebenarnya salah. Sama, gue juga gitu. Itu sebenarnya zaman dulu salah. Kalau kata temen gue pendekar. Anjir. Nah kalau gue ambil tuh untungnya ada cuan Bitcoin, gue ngambilnya paling 1% dari cuan Bitcoin baru gue mainin alts. Jadi kalau misalnya ke drawdown pun ya udah gitu loh. Lu sedefensif itu ya berarti ya sebenarnya. Karena gue mikirnya gini, gue nggak bakalan dapat lagi Bitcoin di harga 20 ribuan kemarin bos. Nggak Oke. tahu bakalan dapat lagi nggak? Ya kan, susah untuk dapat lagi. Jadi ya jangan semuanya lu hantem spekulasi ke alts dong gitu kan. Nah akhirnya karena hal tersebut, jadi portofolio gue masih aman gitu loh. Oh, Gitu nice. sih. Nice. Good lah, gue senang kalau dengar teman-teman gue pada profit tuh, gue senang banget dibanding kalau dengar teman gue tuh apa full leverage, liquidated, all in altcoin mati gitu. Ya gue senang kalau dengar teman-teman gue yang highly profitable kayak kalian. Tapi gue mau nanya dong kayak kalau outlook mah sangat bias lah ya. Kita semua tahu ujung-ujungnya outlook cuma mengarah ke 2 atau 3 hal doang kan. Ujung-ujungnya paling cuma 3 possibility kan. Either kita lanjut bear atau bull dulu baru bear, atau ya bull gitu loh, atau ya balik-balik itu. Tapi gue mungkin nggak lebih tekenin itu. Tapi gue mau tanya dong, overall semua agree lah kalau kita sebenarnya udah di mendekati ujung lah. Gue selalu bilang kalau apa ya, berdasarkan analogi gue itu kayak kita udah di injury time sebenarnya. Kayak udah party tuh udah setel lagu Izinkan aku. Nah, gitu ya? iya, udah kayak gitu. Udah Iya, mulai udah gitu. angkat-angkat wine gitu kan. Gue kopi sih nggak. Udah bro, gue sayang sama lu. Udah gitu-gitu lah momennya. Gue sih lu abang gue bro, lu abang gue. Udah gitu-gitu udah sayang momennya tuh. Celeng semua. dan I think kalau lu tanya gue, menurut gue opportunities in crypto market itself udah nggak gitu banyak. Kalau tanya gue udah bilang nggak gitu banyak, makanya kayak I don't think kalian khususnya kalian yang trader mesti fokus banget mencurahkan semua waktu pikiran kalian ke sana gitu. Cause there is not much opportunity lagi menurut gua. Walaupun gua masih expect akan ada last pump, but maybe cuman dikit yang kebagian. Gua nggak consider yang kayak wah really gitu. I don't think so. So gua mau nanya dong kayak di luar crypto market dulu deh. Coba 2026 kalian tuh ngeliat opportunity apa sih? Kalian sebagai creator atau kalian juga bisnis segala macam. Apa sih opportunity yang kalian lihat saat ini ada? Lu dulu bro. Kenapa harus gua dulu? Ya kan tadi udah dari dia. Mentor of the mentor. Mentor dulu dong. Harus duluan, Harus bro. mentor gue dulu yang ngomong. Hidup gue yang paling santai lagi. Justru karena hidup gue yang paling santai. Justru itu. Kita mau belajar dari Kita lu, mau bener. belajar. Semua orang tuh maunya santai. Bener nih, karena Nggak ada. ingat. Siapa yang mau sibuk dan stres? Semua Ingat, orang maunya santai. isi adalah kosong, kosong adalah isi.
Ini berat banget pertanyaan bagaimana. Cuma gue jawab sejujurnya ya. Boleh dong. Kalau gue pribadi itu gue bukan, gue tidak ada masalah dengan mereka yang mungkin punya mimpi yang tinggi banget. Tapi kalau gue pribadi gue tahu rasa cukup gue itu di mana, rasa bersyukur gue itu di mana. 3 cewek aja. Ada adalah tiada. Tiada adalah ada. Oke nih, gue berasa podcast filsafat. Nah kayak misalkan nih kita mungkin tahu kalau di 2026 itu ada possible udah di ujungnya bulan. Mungkin gue akan pakai waktunya untuk olahraga. Wah, Kelas. enggak, bentar dulu. Yang gue ngomongnya opportunity. Enggak, makanya gua apa jadi tahu semua orang fitness influencer? Semua orang kan mungkin setelah dari crypto market dia mendapatkan sejumlah uang, dia berusaha mencari opportunity lain kan? Berikutnya, ya. Nah, kalau gua merasa karena gua udah berusaha keras banget di 2 tahun sebelumnya, gua ingin menikmatinya dengan meningkatkan kualitas hidup gua. Wih, Nah, jadi nanti 2 tahun lagi marketnya udah mulai recover lagi, gue baru masuk lagi. 26 touch Iya, grass. gue tidak berusaha kayak, setiap tahun gue harus target kayak gini, enggak. Oke. Gue kayak ya udah 2 tahun lalu gue gak fokus kesehatan, 2 tahun ke depan gue mau fokus kesehatan. Kelas. Nanti maka udah recovery, ya gue masuk ke market lagi. Baru tidak fokus kesehatan lagi. Baru sakit lagi. Sakit lagi, sembuh lagi. Fokus kesehatan terus nanti sakit lagi. Tapi Fokus ke minum lagi. Tapi jujur gue pribadi belum ada plan apapun sih. Lebih Oke. ke bener-bener yang gue plan salah satunya kesehatan. Kelas. Salah satunya kesehatan. Ini tapi logiknya bener nih. Logiknya bener. Gue suka ya kayak gini. Gitu ya. Kalau lu Gut apa Gut? Untuk 2026 ya. Yoi. Oh gue liat streaming sih ya. Kayak waktu dulu kita ngobrol di Live 2024 ya kita ngobrol ya pertama kali podcast sama lu ya. Iya. Kita Live ngomong ke stream. depan streaming sih. Betul. Kayak kita pikir dulu streaming itu entertainment only ya. Tapi sekarang lu juga boleh consider tuh bro, streaming tapi educational. Right? Karena gini bro, semua itu dimulai dari live TikTok. Right? Live TikTok orang tuh sudah terbiasa berinteraksi. Karena zaman dulu kita cuman just konten, orang interaksinya tuh delay. Betul. Right? Betul. Nah, tapi dengan live streaming orang tuh bener-bener bisa simpelnya kayak kalau lo streaming orang bisa ngobrol langsung dan bahkan sekarang udah bisa diangkat untuk ngobrol. Iya. Dan orang bisa mengontrol si kreatornya. Kayak Jadi ada 2 arah ya. iya, jadi kayak Dua arah, ya. kayak contohnya kalau misalnya lo lihat Big Mo, Bang gua sawer lu tapi lu begini. Itu kan benar-benar kayak interaksi dengan fanbase lo gitu loh. Iya. Jadi gua akan ngeliat ke streaming, right? Tapi lo akan lakuin? Lu kan streaming berarti. Lakuin. Oke. Gue lagi invest di situ. Lu kan joget-joget gini gak? Enggak dong. Sambil ngajarin. Kalau boleh tahu, cara bikin hook. Yoi, enggak dong. kalau boleh tahu lu bakal bikin educational live stream yang seperti apa? Pertama pasti live TikTok dulu karena kan gue punya buku yang satu konten lagi gue mau jualan di situ dan gue kemarin coba brand. Gue udah lama banget nggak post TikTok, cuman mirroring doang. Gue coba live streaming. Wah kagak niat gue live streamingnya. Iya guys ya gue nggak gede-gedein kayak ya ini buku gue jualan gini. Ini buku gue yang tulis lu belilah. Tuh keranjang kuning tuh ambil. Sehari kemarin dapat omset 1,4 juta. Cuma gitu dong. Gitu doang, just gitu doang bener-bener. Terus gue mikir kayak oke juga nih 1,4 juta. Lu kalau lu 1 bulan let's say 2 juta full bisa kebayar ini bos, apa gaji karyawan semua. Tinggal nama-nama dikit kan. Iya. Gue bakal ke live TikTok sama YouTube sih, YouTube streaming sih. YouTube streaming ya. YouTube streaming. Jujur kalau streaming gue sangat tidak familiar sama sekali. Jadi ini pertama kali gue dengar. Lu harus coba sih Jos karena sekarang orang bikin konten banyak. Konten itu fabricated. Orang bisa nge-polish kontennya. Betul. Right? Tapi kalau misalnya yang lu ngomong secara langsung itu kan kayak orang Nggak ngeliat. Iya simpelnya streaming educational content kayak lu hadir seminar. Betul. Exactly. Dan lu bisa ngeliat kreator lu tanpa fabricated, tanpa pakai kan kalau seminar udah pakai jas gespernya ada H gitu. Satu apa sih? Atau helikopter apa? Helium. Helikopter. Nah, lu bisa benar-benar kayak lu ketemu Andreas Tobing yang benar-benar di rumah masih ya bapak-bapak di rumahan tiba-tiba lu muncul live streaming. Itu jadi make real human interaction dapat gitu loh. Gitu sih. Gue setuju. Dan prediksinya kan lu baca gak sih paper yang prediksi screen time
manusia itu akan terus naik. Betul. Screen time. Iya. Jadi memang lu harus di situ, dan cara capture paling gampang, bukan paling gampang, tapi one of the best way untuk capture-nya adalah live streaming. Ya. Gitu. Karena dia akan ngerasa bosan kalau nonton konten yang gitu-gitu terus, tapi Yes. kalau live stream dia bisa kayak denger pertanyaan yang sifatnya fresh, updated, jawabnya juga live langsung. Ya. Jadinya. Kalau di summarize sih bro, Live stream, 2026 3 sih. Oh, wis. Konten, Konten. pasti digital marketing itu nggak ada yang ngalahin lah. Buktinya apa? Nih semua konten kan? Yep. Bener. Ya udah lu. Hey. Iya. Twitter lu tuh juga konten Andi. Twitter lu juga konten ya kan. Everybody needs content pasti. Jadi konten termasuk yang live streaming tadi, bikin konten ya sampai yang ini juga sampai serius tuh yang di belakang kamera tuh. Konten, live streaming dan lain-lain. Digital marketing pasti karena kan algoritma udah ngebatasin reach lo. Kan lu sebenarnya kan ini kalau lu bikin konten yang organik ya kalau kalian itu kan sama kayak kita main meme. Kita prediksi kira-kira bakal gede apa enggak, cuman lu nggak bisa kuantifikasi ini pasti berapa viewsnya. Tapi kalau digital marketing lu ngerti ads, ngerti email marketing, lu bisa punya probabilitas yang lebih tinggi untuk oke, gua spend segini untuk dapetin views segini kan bisa dapat digital marketing sama AI pastinya. Oke. Itu sih 3 itu. AI-nya tuh gimana? AI itu udah masuknya ke agentic ya. Jadi kayak lu bisa bikin tools AI buat gombalin pacar lu misalnya gitu, atau apa gitu kan. Jadi udah lebihnya ke agentic ya, AI yang spesifik ke task tertentu. Tapi make money-nya gimana bro? Kalau konten digital marketing kan gue ngerti nih make money-nya dari mana. Tapi kalau AI menurut lu how kita bisa make money dari AI? Utilize-nya Oke. gimana? Pertama pastinya lu jangan cuman dari GPT lu wrapping ya. Lu harus bikin kayak kalau di kripto ya mungkin anak-anak kripto AI XBT, right? Atau Gigabrain atau apa ya? Tri Sigma, gue ingat Tri Sigma udah ngedelep tuh kemana tahu kan? Oh itu yang dulu developernya streaming langsung ya untuk coding ya. Masih ingat gue. Terus Sekarang abis lagi itu naik tuh si Surf sebetulnya. Kalau tahu Surf AI ya? crypto Surf. Kayak gitu. Jadi lu ngambil LLM-nya, maksudnya lu pakai LLM A, lu inject education untuk spesifik tertentu. Jadi AI-nya lu train sendiri gitu loh. Atau lu bikin model AI sendiri juga sekarang kan sudah bisa pakai N8N dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau untuk yang Web 2 ya. Kalau yang Web 3 sih menurut gua 2026 ya pasti polymarket ya. Ya. Polymarket ya. Kenapa? Karena kalau lu lihat transaksi meme coin di Pump Fund tuh udah Christmas tree candle barang. Parah. Udah Christmas tree candle kan. Sekarang orang semua ke poly kan. Polymarket. Ditambah mau ada FIFA toh. Yep. FIFA World Cup kemarin yang Jack Paul sama apa yang di Netflix tuh. Iya, sama Anthony Joshua. Polinya rame kan? Oh rame banget. Polinya rame Lu ya ngebet kan? nggak? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Hey. Haram bos, nggak boleh saya. Gue menang lu Anthony Joshua gue bet. Bener. Nah, terus kemarin ini gue share dikit ya, menarik nih. Gue ngobrol sama Grok waktu itu. Oke. Gue ngobrol kayak, apakah polymarket itu akan menghancurkan market meme coin? Ya oke. Right? Karena kan basically dua-duanya kayak semacam speculate gitu kan. Nah, akhirnya ujungnya dia ngomong gini Andre, Josh sama Andi, gak akan ngehancurin. Cuman akan jadi dua hal yang berbeda. Dia ngasih analogi gini, meme coin tuh kayak lo main slot. Kayak cling, jackpot gitu. Tapi kalau misalnya poly, itu lu kayak di Peaky Blinder, betting horse race. Right? Jadi akan ada dua katanya kayak gitu. Cuman pasti marketnya akan jauh lebih gede daripada meme. Karena semuanya bisa dispekulasiin sama si polymarket dan itu worldwide gitu loh. Gitu. Jadi I think polymarket. Tapi karena gue nggak bisa, gue masih di meme coin lah jatuhnya. Masih trade di Sol sama BSC lah. Kalau polymarket soalnya lu itu against your Nggak bisa moral ya, ethics nggak bisa. ya. Nggak bisa ya. Gitu Paham. sih. Iya. Menarik sih. Kemarin tuh anjir gue Anthony Joshua menang banyak tapi gue kalah banyak juga di Andrew Tate. Lo itunya Gue main Andrew Tate. Udah tua Bray dia Bray. Tapi nggak tahu ya gue kayak top G banget ya anjir. Nggak, tapi gue kalah lah di Andrew Tate. Gila itu kayak ujung-ujungnya gue lost lebih banyak. Gue lost lebih banyak. Iya, karena ya, basically kan kalau teman-teman ngerti kan polymarket Anthony Joshua itu harganya udah mahal kan. Gue masuk di 0,7 something-an gitu. Andrew Tate gue masuk di 0,8-an juga. Tapi kan once lu lost ya lu lost everything gitu. Sedangkan kalau lu kayak gue di bet Anthony Joshua yang gue dapat itu cuma kayak 20 sekian % gitu loh. Jaraknya ke $1 di settlementnya gitu. Tapi Andre gue mau nanya deh, yang main polymarket siapa selain Andre? Gue Baru mau masuk. Baru masuk lu nggak ya? Lagi eksperimen. Kalau poly itu lu sediain budget untuk
lu main itu sama kayak meme nggak atau kayak berapa persen dari porto lu gitu, cara lu gitu loh, itu kan risky banget kan si Polymarket itu kan. Sejujurnya gue sizing ya mungkin gimana ya, kalau gue pribadi karena size gue udah beda ya sekarang dibanding kayak sebelumnya. Tapi size per entry gue itu lebih besar dari gue main meme sih. Oh iya. Polymarket ya. Let's say kalau lu tapi gue rata, gue nggak ada yang typical conviction bet gitu loh, ngerti kan? Okay. Gue kayak rata aja, ya nyebar Spray gitu ya, spray and pray gitu ya. Probability-nya. Tapi gue kan pakai tools kan untuk kayak ngelihat smart wallet lagi pada posisinya lagi di mana, dan biasanya gue tuh ya ikut aja, dan gue suka kayak perhatiin oh ini apa sih, kayak gue jadi mengerti apa, dan ya udah join aja gitu. Emang ada tools kayak gitu? Nah, memang ada. Jadi kayak di meme tracking wallet gitu kali ya? Ya sort of ya. tracking wallet. Tapi gimana ya? Nih, meme itu menurut gua agak lebih susah tracking walletnya karena gampang banget nyuci walletnya. Lu rata-rata kan orang-orang yang trencher yang udah jago itu nyuci terus kan mereka kan, supaya mereka nggak ketahuan kalau mereka masuk yang tertentu. Yang lebih jarang nyuci KOL lah. KOL kan lebih jarang nyuci. Tapi kalau yang real trencher itu biasa nyuci. Betul. Tapi kalau Polymarket enggak sih. Menurut Polymarket jarang banget yang gue lihat benar-benar nyuci gitu. Yang ada smart wallet tertentu having a bad week aja gitu loh, ngerti kan? Having a bad week itu kan nggak mungkin kan, kayak ada apa menang terus-terusan tuh it's impossible gitu loh. Tapi kayak dia just having a bad week and then habis itu ya bisa recover lagi gitu-gitu. Tapi it's easier lah menurut gua. Tapi tools yang gue pakai itu soalnya dia tuh ini daily refresh dia sifatnya. Jadi kayak per hari dia di refresh supaya kayak lu tuh bisa terus menerus tracking wallet yang pinter gitu. Once kalau misalnya lu consecutive loss, dia disingkirin dari list gitu. Tapi nanti kalau dia menang lagi, dia dimasukin lagi ke list gitu. Kelas juga sih. Jadi oke lah. Itu gue sering share kok di X, di Twitter gue sering share. Gue pakai si Polyberg itu, bagus banget itu. Namanya Polyberg ya. Polyberg. Win rate-nya bagus. Itu aplikasi website atau Telegram? Bot Telegram. Gitu ya? Very simple lah. Jadi lu nggak perlu download gitu loh. Sebenarnya kan ribet lagi kalau misalnya lu harus download lagi, harus sign in lagi, harus apa. Tapi logiknya mereka tuh menurut gua karena mereka cuma di Telegram, jadi super easy lah, dan lu bisa get notified very instant gitu loh. Kalau misalnya lu pakai aplikasi kan lu harus download lagi, nanti allow notifikasi lagi segala macam ribet. Tapi kalau Telegram kan once lu inject botnya ke dalam, dia bisa send lu notifikasi aja. Terus kalau misalnya lu subscribe, dia tuh bisa filtering. Gue pakai itu soalnya. Jadi lu bisa filter berdasarkan skor, berdasarkan size. Kalau gue sekarang filter, jadi gue cuma dapat alert yang confidence score-nya di atas 7 sama yang size-nya di atas $5,000. Oh, bisa di filter kayak gitu, set custom. Kalau nggak crowded bro. Kalau nggak lu sehari bisa dapat 100-200 alert gitu. Nah ini lu udah pakai berapa lama? Banget. Gue dari awal banget sih, karena gue kenal sama kayak tim dev dan kontributornya, jadi kayak udah lumayan lama lah. Persentase sampai hari ini gimana? Profit lah. Kelas juga abang dah ini. Tapi again ya, gue respect kalau misalnya itu against moral ethics kalian ya. Gue nggak ke area sana. Itu bebas lah. Itu gue nggak ke area sana gitu. Kalau gue memang ngelihat as an opportunity menarik menurut gue, dan tau nggak menariknya apa? Di awal-awal gue main Polymarket, actually it helps my crypto thesis. Karena kayak contoh dari bulan Juli gitu ya. Oh gue inget banget dari bulan Juli gitu ya. Gue perhatiin smart wallet tuh udah pada ngebet untuk Fed bakal cut rate gitu loh. Padahal waktu itu sebenarnya narasinya masih nggak bakal cut rate. Tapi smart wallet tuh udah ngebet bakal cut rate. Akhirnya gue ngelong di kripto. Gitu loh. Gue ngelong karena dan memang bener Fed akhirnya cut rate sempat naik dulu gitu loh. Jadi ada apa ya? Karena gue kan pernah trenching juga ya. Gue merasa tuh agak berbeda lah di Poly sama di trench ya gitu loh. Kayak outcome-nya itu kan basically kalau trenching ya lu rewarded for being early gitu. Tapi kalau Polymarket itu lu rewarded for being correct gitu. I see. Gitu Nah, loh. Ini penting nih kan, lu podcast di Indo tentang kripto yang cukup udah banyak views nih, Dre. Sekarang kan lagi metanya Polymarket nih, Dre. Lu tadi bilang kan size portofolio kan lain-lain nih. Nah, gue pengen encourage biar yang nonton nih nggak tersesat. Let's say kalau lu cuma punya 10 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar, let's say ya, di 4 itu, lu akan hanya sizing buat main Poly tuh berapa persen gitu. Gue nanya kayak gini karena gue nggak ngerti Poly kan. Per satu
shot ya. No, enggak. Jadi kayak lu pisahin ke wallet untuk main poli. Oh, oke. Jadi berapa persen dari porto lu? Kalau 10, 50, 100 terserah lu deh. Kalau tanya gue ya, Iya. di bawah 1 miliar nggak usah main. Di bawah 1 miliar gak usah main. Nggak usah Oke. main. Karena gini, probability lu loss gede dan yang lu dapetin juga nggak berasa worth it gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Jadi kayak ngapain? Mending kayak kalau lu di bawah se-M nggak usah main. Menurut gue lu just fokus on investing dan dapetin capital gain aja di sesuatu yang menurut gue tuh lebih terukur gitu loh. Dan Oke. lebih pasti kayak contoh misalnya lu tunggu aja nanti kalau udah benar-benar actual bottom, gue nggak tahu somewhere mungkin di half 2026 atau 2027 timpuk Bitcoin lagi aja. Oke, Gitu. 1M tuh porto, the whole porto kan. Iya. Kalau udah 1M lu akan sisihin berapa duit untuk main poly only? 2-3%. Berarti Di sekitar bawah 5% yang jelas. 20 million, 30 million ya, 20 juta, Di 30 bawah juta ya. itu. Dan per trade aja paling lebih kecil lagi gitu. Kan dari Itu misalnya alokasi 50 juta ya alokasi ya. Abis itu per trade-nya kecilin lagi. Gitu. Karena menurut gue ini sih sejujurnya makin dewasa gue makin ngerti mengenai sizing gitu loh. Makin tua kali bro, Makin bukan makin tua, dewasa. bener. Maksudnya gue kan udah gimana ya? Kata-katanya kagak usah Udah mau diperhalus, 40 bro. ya. Belum. Gimana ya? Gue soalnya apa ya? Udah terlalu sering kalah kali ya. Enggak, sejujurnya menurut gue semua orang di capital market pasti lebih banyak lossnya dibanding winnya. Iya, gue setuju. Gue nggak pernah percaya orang yang kayak ngaku win terus. Oh, gue malah think you are bullshitting. Iya. Gue pribadi banyakan kalahnya, men. Iya. Tapi karena gue ngerti sizing, gue ngerti manage resiko. Sekali gue menang, Gede. Nutupin semua. ujung-ujungnya gue tetap win. Ya. Gitu loh. Gue nggak masalah dengan loss. Tapi ada orang yang menurut gue kayak cannot afford to lose gitu. Kayak seolah-olah kayak wah lu kalau lose kalah gitu ya kayak wah langsung wah gimana gitu kayak biasa aja gue. Langsung saya. Contohnya siapa? Emang gue nggak tahu. Karena gini bro, market itu tidak seperti percintaan. Oh iya. Lu harus afford to lose. Kalau percintaan tuh agak susah kalau lose bos. Suka kepikiran, betul nggak? Suka overthinking ya. Bener. Aduh sakit bos. Jadi kayak gitu lah. Gue yakin teman-teman yang udah makin dewasa di market pasti ngerti maksud gue. Setuju. Kalau lu beginner baru mulai, pasti lu fantasi lu harus menang terus gitu. Betul. Tapi once lu udah makin lama, number one concern lu itu manajemen resiko sebenarnya. Bukan kayak gue harus menang gitu kayak. Enggak lah. Gitu. Oke. Kira-kira gitu. Josh, gue ke Josh dulu deh. Sebelum gue ke tempat berikutnya. What's the opportunities in 2026? Kita udah butuh jawaban ya. Itu bener jawaban nih. Tadi dari dia kan konten, digital marketing, and then Iya, iya, AI iya. kan. Sebenarnya gue sangat setuju apa yang dia bilang sih. Konten, digital marketing sama AI-nya mungkin gue nggak gitu relate kali ya. Walaupun gue memang pakai AI, cuman as apa ya, penonton mungkin nggak bisa terlalu fokus ke sini karena kan mungkin butuh ilmu yang sangat banyak ya. Lu masih sebagai user aja ya? Iya, cuma sebagai user aja. Cuman gue pakai AI untuk bikin konten juga cukup banyak untuk ngebantu gue. Lu pakai apa aja? Daily? Kalau daily gue pakai Grok, GPT sama Cloud. Oh sama. Cuman nambahin yang Polymarket tadi. Oh. Jujur sebenarnya dari kemarin tuh gue sangat tertarik untuk pakai Polymarket untuk mau dibilang investment enggak lah ya, trading lah, Cari adrenalin mungkin. Trading. Cuman gue nggak pernah Dopamin. punya apa bilang ya, terlalu banyak bet yang bisa gue masukin. Kayak ada paradox of choices gitu. Oh benar. Jadi Benar. ketika gue mau masuk itu kayak udah buka platformnya kayak, Bingung. aduh, begitu ketemu yang bagus, si betnya itu udah asimetris udah jelek banget gitu. Udah mahal banget ya. Nah, mau masuk juga kayak aduh, sizingnya kalau salah sekali gimana ya gitu. Benar. Jadi ya semenjak gua cek yang pakai platform tadi itu, yang pakai Telegram itu juga jadi oke, ini kayaknya jadi menarik deh. Gue jadi pengen masuk ke Polymarket jadinya. Mau coba at least untuk eksperimen gitu. Kalau misalnya memang berhasil ya why not untuk kita gas lebih banyak. Karena kan nggak peduli bear market ataupun bull market kan. Karena prediksi market itu tetap ada 24 jam dan Yes. selalu ada all season gitu. Mau dia Bitcoin lagi di bawah, mau di atas, bodo amat kalau nggak peduli. Market tetap selalu ada yang baru. Itu yang pertama Polymarket. Yang kedua tadi dibilang digital marketing itu for sure bakal terus ada dan itu emang yang gue fokusin juga di 2026. Terus juga Lu digital marketing kayak gimana nih? digital marketingnya gue ada bikin, ini lagi proses bikin buku, jadi ngenalin Gila, orang produktif parah ya semua ya. Karena orang belum sekaya lu di. Gue belum sekaya Metro Gue belum kayak lu yang kayak cuma Gila, bisa fokus bener. kesehatan. Biasanya orang-orang yang udah made it baru fokus kesehatan. Nah, bener. Kita kesehatan nomor sekian, yang Oh, penting kita cuan masih dulu. gila. Tiba-tiba dibelok ke sana. Jadi gue ada bikin buku juga, buku PDF. Itu
orang-orang kan biasanya bikin buku yang di crypto market tuh kayak tentang trading segala macam. Kan. Menurut gue tuh agak misleading karena kenapa? Karena crypto market tuh nggak cuma itu. Ada penggunaan stablecoin dan segala macam dan gue fokus di bagian situnya. Jadi misalnya kayak lu emang nggak perlu beli Bitcoin segala macam, tapi lu bisa pakai DeFi nih, lu bisa manfaatin Yield stablecoin gitu-gitu. untuk yielding segala macam, untuk airdrop segala macam itu kan oke banget gitu secara risk to reward ratio menurut gue. Gue mau bikin buku tentang itu. Jadi menurut gue di 2026 ketika bear market pun benar-benar terjadi, harusnya disitulah ketika orang-orang mulai lock in, Betul, setuju. belajar. Jadi ketika bull market beneran muncul, orang-orang sudah siap dengan senjata-senjatanya. Setuju. Jadi harus belajarnya malah di bear market menurut Betul, gue. setuju. Karena ya basically cuma perlu belajar, nggak perlu terlalu agresif di market karena emang market opportunity-nya kecil gitu. Ya. Itu yang gue lakukan di digital marketing sama ya nanti gue bikin semacam kayak kelas cara penggunaan AI yang gimana ya gue pribadi pakai untuk ngasilin uang. Ada juga untuk bikin channel YouTube segala macam. Nah untuk yang konten menurut gue di 2026 itu karena market sedang sepi dan gue juga udah coba tanya ke teman-teman gue sih atau gue tanya ke kalian juga deh. YouTube good deh. Kira-kira sekarang FYP-nya apa yang sering muncul dan sering lu klik? Itu tergantung algoritma Ya, banget gak sih? algoritma lu, Algoritma gue isinya ya kalau nggak bisnis, bisnis, konspirasi, konspirasi. terus abis itu Machiavellism, Apa itu? Machiavellianism, Oke. filosofi lah, Oke. sama universe tentang black hole, ada dark matter gitu lah. Oke, kalau Andi Yoga for beginner. Lo kan kesehatan. Gue gak nyangka banget dari itu. 30 minutes relax music. Anjir. Oke, udah oke. kalau lu apa? Gue mostly business finance podcast. Oh masih daerah itu ya. Cuman kalau gue perhatiin dari teman-teman gue yang lain, itu tuh kebanyakan yang tadinya crypto, finance, bisnis, makro, educational semua. Sekarang mulai berubah menjadi ada entertainmentnya. Mulai ada entertainment, konten-konten yang kayak misalnya si Nancy Judge itu mulai muncul lagi. Nah menurut gue ketika market sudah mulai sepi dan istilahnya udah nggak euforia lagi, itu konten-konten entertainment yang generic akan mulai naik lagi untuk menghibur orang-orang makan siang, makan malam. Karena nggak mungkin semua orang itu tuh pengen nonton video yang sama mulu, pasti butuh perubahan, butuh refreshment. Betul. Sehari-hari lah. Hari nonton apa, nanti mungkin bulan depan bisa beda lagi. Jadi yang gue sekarang sedang lakukan adalah bangun second channel yang pure hanya entertainment dan konspirasi dan segala macam itu. Jadi nggak ada hubungannya sama financial market, benar-benar pure entertainment. Itu lagi gue bangun sekarang dan udah tayang sebenarnya, namanya Stigma. Tapi bukannya gue mau tau deh, karena gue juga ngonten kan. Maksudnya dari sisi funneling bukan itu akan malah ngemecah funnel lu ya? Yes, for sure. Jadi channel utama gue tetap jalan. Jadi orang-orang yang tetap suka nonton gue itu as Josh Gultom yang orang finance, mungkin AI segala macam itu tetap akan ada, tetap jalan seperti biasa. Tapi akan ada juga second, istilahnya kayak gue bipolar itu ada dua kepribadian, satu lagi yang benar-benar ngomongin konspirasi dan segala macamnya. Karena nggak mungkin juga lah, kayak lu emang ngomonginnya finance segala macam di kehidupan sehari-hari, tapi masa nggak pernah nonton, nggak pernah main game, nggak pernah cari hiburan sama sekali, pasti ada kan. Nah itu sisi yang bagian situnya. Dan so far kemarin baru launching sehari yang lalu, literally semalam. Gue happy sih dengan launchingnya. Banyak yang langsung nonton dan banyak yang suka. Just gue kasih saran dikit sih, kalau buku yang PDF, saran gue lu bikin yang buku cetaknya juga sih, karena Buku market cetaknya juga ya? TikTok buku tuh, wah, Oh itu nggak bisa, nggak bisa digital ya? nggak bisa. Kalau di TikTok nggak bisa. TikTok tuh saat ini ya, saat video ini di-record tuh jualan kelas yang pre-recorded, ya kan, jualan PDF itu kurang. Karena yang gue liat TikTok itu nggak suka kalau misalnya trafficnya dibawa keluar. Which is Instagram kan bodo amat ya. Make sense. Instagram kan paling enak adalah lu punya hub ini lo, fans lo, yang dimana lu bisa lempar ke link manapun, Iya. ya kan. Nah kalau TikTok dia lebih suka lu di platform itu terus. Jadi I think coba deh cetak bukunya, lumayan banget sih. Make sense. Oke. Lumayan banget sih. Tapi gue mau tahu dong, kalau misalnya monetization kayak gitu, ini gue mau tanya lu Good, how do you think of like TikTok membership, YouTube membership, Instagram subscription? Menurut lu gimana? Mereka akan naik atau itu sebenarnya bakal jadi opportunity buat kreator? Oke, ini gue nggak pernah pakai sama sekali ya, nggak pernah pakai sama sekali. Akan nggak? Belum tahu karena kan gue udah punya platform sendiri. Ya. Gue better bawa ke platform gue. Kenapa? Karena the whole 100% uangnya buat gue kan. Bener. Kalau subscription YouTube dan Instagram Potong berapa itu ada potongan, gue nggak tahu deh. 30 Kayaknya 30%-an ya. 30%. 30%-an sama. Ini mungkin gue salah ya, karena gue belum pernah coba juga. Cuman gue pikir mereka bayarnya gimana? Karena penetration credit card di Indonesia kan masih kecil. Iya. Kan yang enak kalau kita subscription kan gini.
lu nggak pakai tapi lu bayar terus. Ya, pakai kredit card. Gurihnya kan itu. Makanya lu sering nggak kayak lu download apa udah bayar subscription nggak dipakai 6 bulan pas lu buka tagihan kartu kredit lu lah ini nggak dipakai. Benar. Tapi itu yang terjadi sama gue ManyChat tuh. Ya. ManyChat yang komen mau Apa? nanti Sama dapat lagi itu. gue juga. MiChat. ManyChat Beda. aja. Beda. MiChat mah. Woi. Apa itu MiChat gue nggak tahu. Andi loh. Cung banget ya. Dia pakai MiChat untuk Mimi-chan. Untuk yoga. Itu another type yoga itu. Benar. Oh yoga kayak gitu ya? Nyari partner yoga. Dia nyari di YouTube Yoga Pants Haul ya. Yoganya beda ya nih. Gitu sih. Jadi kalau Iya, kalau ya. gue lebih suka membership sendiri karena potongannya itu lumayan, Bre. Lumayan kayak let's say kalau mungkin masih 1 juta 2 juta gitu satu bulan. Oke. Itu kan 60.000 ya. 30% 600.000 gitu kan. Gede men. 30% 2 juta misalnya berarti ya 600.000 kan. Gede-gede. Gede men. Gede. Mendingan kalau transaksi lu udah gede, misalnya lu punya produk digital, gue mendingan bayar platformnya 1 tahun flat Ya. daripada gue harus kasih komisi. Betul. Ya. Gue juga Gitu. pernah gitu dulu di YouTube membership, orang-orang bisa masuk Discord gue kalau bayar membership. Wah gila pas gue hitung banyak banget sih YouTube ambil. Akhirnya gue bikin 30% ya. 30. Potongannya ngehe. Gede banget. Ini ada lagi kemarin pas gue live, gue tuh disawer sama teman-teman kripto yang well ya. Sawer stiker. Oke. Ada kan stiker Stiker ada paus gambar cowboy. Iya. Gue dapat paus 6. Wih. Stiker Paus paus berapa 6. Paus berapa emang? Gue nggak tahu ya, tuh koleksi ya. Paus berapaan bro? Ada yang tahu nggak? Stiker paus. Gue gak main TikTok lagi gue gak Setahu tau. gue sejuta deh untuk Oh, iya? pausnya ya. Oh. Lu kece banget bro. Nah, temen gue itu yang nge-show. Oh, iya. Lu pasti harus, padahal gue pasti tahu sih. Cuman gue nggak tahu, gue nggak bisa sebut namanya. Takutnya nggak mau di spill kan. Oke. Gue 500.000 ya paus. Paus. Oke. 6 gue dapat berarti kan 3 juta. juta kan. Oke. 3 juta. Nah, gue dapetinnya tuh nggak nyampe sejuta bre. Oh. Anjir banyak banget. Potongannya gede banget ya. Potongannya berarti. dari situnya nggak dapet. Gede banget. Jadi makanya gue nggak terlalu suka tergantung sama platform. Nggak suka sekali. Gue mendingan tarik keluar. Tapi kalau Gitu. untuk live streaming mau gak mau gak sih? Karena tapi ada bukunya. Oh bukunya. Lu bisa monetize dari buku. Yes, buku pun ada potongan ke TikToknya kan. Iya. Tapi lebih kecil ya. Lebih kecil dibandingin Iya, dia kalau stiker potongan setahu gue ya. marketplace dia. Potongan Potongan marketplace. marketplace. Jadi lu pastiin harganya gede. Di atas yang COGS-nya kecil banget. Karena kalau buku enaknya gini Jos, lu bisa economic of scale. Semakin banyak bukunya dicetak, HPP-nya kan makin turun. Iya benar. Ya kan, nah lu caranya di situ. Nah, tinggal PR-nya gimana caranya lu jual harga lebih mahal. Ya lu mainin branding lo. Social currency-nya si trust-nya ini kelas social currency academic creator. Anjay. Numpang promosi di platform Andreas Boleh Tomori. banget. Komen lo, guys. Gua Tapi emang gini, menurut lu kreator. buku tuh masih seksi gak sih? Untuk sekarang masih seksi gak sih, kayak orang demandnya tuh masih tinggi gak sih tuh buku? Oh masih. Kalau di Masih? TikTok masih. Masih banget ya? Di TikTok masih karena bukan dari orang yang nggak suka baca ya. Di TikTok itu kan sekarang banyak sekali penggunanya ya. Dan ya kalau lu jual kelas di TikTok laku ya gue mending jual kelas. Cuman sayangnya platformnya itu tidak membiarkan itu gitu loh. Iya. Main buku ya kita ikutin gamenya lah. Kayak lu masuk Polymarket, ya lu ikutin main gamenya Polymarket. Masuk Axiom, ya ikutin main gamenya Axiom kan. Ya gue ikutin main gamenya TikTok. Kenapa? Karena itu ada duit di situ kan. Jadi ya jangan idealis, kita tetap sikat gitu loh. Gitu sih. I see. Selalu gitu ya. Gue tau gak sih, gue tuh sampai kayak search di ChatGPT gitu. Apa 3 high income skills yang gue tulis promptnya gini kayak, let's say gue umur di bawah 30 tahun, ya. Gue nggak punya skill, gue nggak punya pengalaman, gue baru lulus kuliah, nggak punya network, nggak punya apa-apa gitu. Tapi gue pengen sukses dalam waktu 10 tahun ke depan. Apa 3 high income skill yang akan lu suggest gue untuk belajar untuk 5 tahun ke depan, untuk gue mastering supaya gue bisa kaya dalam 10 tahun ke depan. Gue terus promptnya kayak gitu. Dan dia kasih gue jawaban 3, yaitu ya pertama content creation, yang kedua AI, yang ketiga sales. Gitu. Salesnya tapi high ticket sales ya. Ya. Gitu. Karena basically benar, apapun skill lu, mau lu digital marketing, mau lu content creation, mau lu AI, mau apapun, Lu lu bisa jualan. lu harus bisa jualan. Oh harus. Harus. Gitu. Personal branding, komunikasi, semua itu tuh part dari jualan, Betul. dari salesmanship gitu Betul. loh. Itu tuh kalau misalnya lu bisa build reputasi dan trustnya makin tinggi, lu paling enak tuh high ticket sales. Jadi lu sales dari di size yang bener-bener giant gitu loh. Yes. Oke.
Tapi bener, menurut gue itu sangat-sangat bener. Itu 3 skills yang harus lu mastering gitu loh. Untuk kalau lu nggak punya semuanya, nggak punya apa-apa, nggak ada modal, nggak ada koneksi, nggak ada orang dalam, nggak ada apa-apa. Tapi dalam 5 tahun, tapi dalam 10 tahun ke depan lu mau sukses, apa nih yang harus lu kuasain? 3 itu. Betul, setuju sekali. Agree ya? Setuju sekali. Karena kita kan ini podcast kripto kan. Kripto. Ya paling enak cash flow dapat, lu hantam semua ke financial market. Betul. Itu gulungannya Compounding. gila-gilaan. Compounding. Bener. Contoh, kalau lu full time trencher, ya kita kenal beberapa orang-orang yang luar biasa Jago jago banget. banget trencher kan. Jagonya nggak make sense tuh. Ya kan? Tapi kan pertanyaannya lu masuk dalam kurva outlier itu nggak? Enggak. Ya kan, gue pun nggak ngerasa seperti itu gitu loh. Mostly kalau misalnya yang dapat jackpot itu, gue bisa bilang hoki. Gue setuju. Gue hoki men. Cuman enaknya gini, kalau kita punya cash flow dari Web2 lah kita Ya, bilang ya. active income. Misalnya lu ngebet atau lu ape koin yang misalnya $1,000 size-nya. Kalau lu ada cash flow, lu tahu nih, oke $1,000 ini mungkin setengah bulan atau 1 bulan gue dapat $1,000 lagi. Lu nggak langsung jatuh miskin. Iya. Karena gue kemarin baca, nih izin ya yang trading full ya, full time trading ya. Kemarin gue baca konten di Twitter nih, dia bilang gini nih, orang yang trading harusnya punya cash flow lagi di Web2. Kenapa? Iya. Karena banyak orang yang stress trading, Iya. itu dia bener-bener mengandalkan cash flow-nya itu sangat volatilitas. Betul. Makanya banyak trader-trader yang sudah made it, dia akhirnya pakai Jatuh. uangnya untuk bisnis yang cash flow-nya terprediksi bro di Web2. Itu benar apa nggak sebagai trader? Karena gue pribadi ya, karakter gue ya, gue nggak bisa bergantung sama full cash flow gue tuh dari trade. Gitu. Kalau trade sekarang kan gue trade meme itu jatuhnya additional cash flow. Let's say kalau gue trade misalnya dapat cuan oke, ya udah gue pakai jalan-jalan kayak gitu loh. Itu gimana Dik? Gimana, Tom? Kalau gua sebenarnya ya walaupun sesantai-santainya mikirin kesehatan, Dan juga kita gak akan nyaman kalau misalkan kagak ada cash flow yang masuk tiap bulan. ya. Benar ya. Nah makanya kalau gua pribadi itu gua ada bot. Oke. Nah, Lu dari bot. Oke. jadi tapi bot ini sebenarnya gak, awalnya gua bikin itu bukan untuk fokus profit, lebih ke dimana dia bisa open close. Kita dapatnya dari komisi fee-nya. Nah komisi fee-nya inilah untuk gua survive. Karena kan gua dapat cashback dan sebagainya kan. Tapi ya untungnya si botnya ternyata profitable. Cuma nggak segila kalau gua trading sendiri. Ya mungkin dia profitnya mungkin bisa dari total alokasi yang gua masukin, mungkin per bulan 2-3%. Tapi kan balik lagi itu game of percentage. Ya. Kalau gua taruh segini, 3%-nya segini, dan menurut gua itu cukup untuk gua hidup dalam sebulan, ya gua udah aman-aman aja. Kalau gua sih, gua Itu income-nya dari malah sana. lu bisa jadi cash flow ya bot ya. Cash flow dong. Karena kan kita open close. Open close itu kan udah ada fee-nya. Nah, fee-nya ini kan kita dapat cashback. Cashback ini kan jadi risk free income. Betul. Benar. Cuman memang nggak semudah itulah. Karena kan ketika lu udah sekali open ada slip packs, ada spread. Hal itu yang harus lu kejar biar lu bisa BEP kan. Nah, itu yang harus dipikirin. Cara nyelesainnya itu yang harus dipikirin. Tapi cash flow lu pun dari trading lagi ya ujung-ujungnya ya. I Iya. mean lu nya trading, tapi cash flow yang seolah kan dia kan bilangnya Web2 cash flow lu ujung-ujungnya dari trading juga Iya. ya. Oke. Karena kalau gua manual trading itu kan berarti yang agresif kan. Iya iya Iya. iya. Nah, gua nyoba cari yang konservatif. Maka gua bikinlah itu bot di mana untuk farming commission fee. Oke. Itu menarik sih. Nyambung dari omongannya Andi sih Indre. Lu udah punya anak kan? Gue juga udah punya anak ya. Gue tuh udah gak mikirin kayak gue harus fancy lifestyle dan lain-lain. Gue cuman mikirin tau gak? Gak tau lu sama apa enggak? Gue mati anak gue masih bisa makan. Itu. Itu yang gue pikirin kan. Itu. Nah sebenarnya bikin bot kayak lu juga nih, itu salah satu target gue. Makanya gue tuh sekarang nanti next bull itu gue akan lebih agresif ke capital gain. Nah capital gain ini nanti gue bikin untuk bisa ngasilin cash flow bulanan juga, Andre. Lu mikir gitu gak sih, Andre? Ada. Tapi gue sekarang nggak bikin sendiri. Gue jatuhnya kayak ngikut punya orang. Kan ada kan kayak orang-orang yang kayak jual jasa bot gitu kan. Grid bot gitu-gitu ya. Iya, gue jadi ada kayak lu tau gak sih? Gue tuh lu ngomong kayak gini, gue tuh jadi inget. Gue tuh kan travel heavy banget ya. Apalagi tahun ini, gue travel parah banget banyaknya. Dari sejak tahun lalu lah, gue realize tiap kali gue mau travel, gue tuh anxious. Tiap mau Takut terbang gue mati tuh, kan? iya. Gue basically gini, secara pribadi gue nggak takut mati, tapi gue
lebih takut dengan orang yang gue tinggalkan. Gue lebih khawatir dengan orang-orang yang gue tinggalkan. Oke. Istri dan anak-anak gue gimana? Belum relate mereka, belum relate. Iya. Belum relate. Gue ini banget, anxious banget gitu. Anjir, gue kalau tebang nih celakaan, amit-amit ya, gimana nasib gue? Mereka gitu. Jadi kayak gue mau ya dari situlah gue akhirnya cari, akhirnya gue ketemu gitu. Ada kayak mereka yang kayak punya bot service gitu, dan akhirnya gue deploy capital pakai akun bini gue. Ya gue pakai akun bini gue deploy capital ke sana, dia setiap bulan menghasilkan yield gitu ya, dan ya udah gue ajarin bini gue gimana cara off ramp-nya. Udah Profitable kan? apa? Profitable. Profitable. Karena Jadi semenjak ada AI itu benar-benar membantu banget untuk kita bikin bot yang lebih proper. benar. Betul. Itu jadi free money lah buat bini gue. Jadi kayak bini gue bisa, gue bilang ini yang dari bot ini ya, lu ambil aja, gue nggak bakal ributin. Lu nggak butuh laporan apa. Ini di luar yang kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kayak lu safe lah gitu. Yeah. Jadi kayak ya itulah gitu loh. Part of gimana ya, manajemen resiko lah ya gue rasa ya, supaya nggak begitu ya. Target next bull run gue juga gitu sih, kayak gue Bikin sendiri keinspirasi atau dari gimana? Gridbot. Gue nggak peduli lah mau bikin sendiri atau gimana. Kalau ikut orang nanti orangnya dapetin 20% dari profit, gue nggak ada masalah. Yang penting kan hitungannya masuk gitu. Terus backtestnya juga oke gitu kan. Sama ini sih gue keinspirasi dari kayak Bis Hugo sama Wilson Tiomajaya main yield. Yield di Pendle. Oke banget kan. Itu oke banget. Jadi kayak misalnya nih gue cash flow udah ada dari akademi kreator, akademi marketer, endorsement. Kan itu kan dapat terus tuh tiap bulan. Tambahin lagi yield. Tambahin lagi dari Gridbot. Itu sih rencananya. Jadi banyak sumber cash flow-nya. Itu Tapi yang gue pikirin. nambahin juga tadi yang gara-gara kalian ngomongin bot, aku jadi ingat yang tadi lu tanya 2026 ada opportunity apa. Gue sekarang juga lagi bikin bot. Anjay, semua bikin jadi bot, Grid keren. bot. Karena menurut gue gini, terutama Grid bot sih. Karena menurut gue Grid bot itu tuh kan setelah gue pelajari cukup lama, dia sangat profitable ketika market lagi dalam posisi uncertainty. Dalam posisi sideways. Jadi dia jual beli. Scalping Semakin berarti ya? nyamping dia semakin bagus. Scalping berarti ya jatuhnya. Gue bukan grid bot tapi. Semacam scalping tapi bukan scalping. Nah, ketika market menurut gue ya, setelah gue ngobrol sama banyak orang, sama kalian juga gitu, kondisi market 2026 itu semua orang nggak bisa prediksi, uncertainty semuanya. Ada yang bilang bear, ada yang bilang bull bear, ada yang bilang bull segala macam, nggak jelas. Tapi menurut gue tuh yang paling jelas ketika gue ngeliat crypto market, jauh lebih mudah mencari koin yang udah pasti hancur daripada cari koin yang mungkin saja bisa naik. Betul. Setuju nggak? Betul. 95-99%. Nah, jadi yang gue lakukan sekarang adalah gue mendiversifikasi grid bot gue kepada banyak sekali altcoins yang nggak jelas, tapi gue short semua dalam leverage yang rendah, tapi spreadnya bukan spread lah. Gridnya tuh lebar banget. Jadi dia mau naik dulu baru turun ke bawah nggak masalah, tapi I keep making profits ketika dia udah benar-benar hancur ke bawah. Jadi misalnya yang gue short tuh kayak hamster combat. Kan hancur, nggak jelas tuh. Nggak jelas. Menurut gue, atau misalnya kayak koin yang jelek menurut gue secara fundamental tapi masih overvalue. Misalnya kayak P Network, itu gue short pakai grid bot gitu. Jadi dia long term. Pinetwork itu Kamu nyerang the next big Pinetwork. coin Itu loh. the next big coin. Next big Benci coin Pinetwork nomor Pinetwork 1 loh. Oh. Itu gila. Bahaya loh. The next Ethereum gitu. Pasukannya emak-emak sama bapak-bapak Iya loh, hati-hati loh. loh. Keterlaluan nyerang di Pinetwork demo lo. Kena liquidate loh nanti. Ntar semuanya bersatu untuk melikuidasi shortnya Josh loh. Hati-hati loh. Ya, Sama ini interesting. kemarin sebenarnya gue berpikir apa benar ya seperti ini kan. Terus kemarin gue ke Taiwan, ketemu banyak teman-teman kripto juga di sana dan kenalan sama orang-orang luar negeri. Ada dari Filipina, shout out to George Asibal. Dia ternyata ngelakuin hal yang sama dengan gue lakuin, tapi dengan size yang jauh lebih besar. Terus kayak dia nunjukin ke gue, oh dia pakai strategi gini. Ini menarik banget nih. Gue jadi sangat tertarik dan benar-benar mau terjun ke dalam dunia grid bot ini. Dan gue juga ada bikin bot lain yang masih eksperimen dan sebenarnya udah profitable sih. Tapi di coding sendiri pakai AI. Jadi bikin indikator. 2026 semuanya jual bot deh. Iya. Tapi produktif banget ya, banyak banget. Gila loh. Di Farah. Gue suka explore sih. Gila loh. Jadi- Kok bisa diputusin sih lu? Aduh, mungkin terlalu sibuk bikin bot. Jadi nggak lupa. punya waktu. Harusnya mulai fokus kesehatan dan percintaan. Iya, Bray. cintanya nggak produktif ya. Kaya tanpa cinta bagai sayur tanpa garam, Bray. Yakin di sana dah. Bangkit emang. Hambar ya. Jadi itu lagu lagi. Bingung gak lanjutnya aja. Ya ada pakai AI lah, pakai cloud itu kenapa gue bilang tadi gue pakai cloud sering itu karena nge-coding. Paling pinter emang cloud buat coding. Terus untuk trading view bikin indikator terus sambungin ke checks gitu. Hmm. Jadi bikin indikator sendiri lah jatuhnya. Gila. Hebat ya.
Keren. Luar keren, biasa keren. produktif teman Iya. kita ini, brother. Interesting. Sangat-sangat menarik. Nah, Mbak tadi udah ngeliat gue kayak mau ngatain apa gue lagi. Enggak, Jos. Udah Jos. Andi yang mulai soalnya. Oke, nih mungkin gue punya satu pertanyaan lagi nih, related market lah ya. Tadi kan ini ujung-ujungnya kita tuh akan ngerucut-rucutnya balik-balik ke market karena kita ya orang market gitu. Mungkin ini pertanyaan buat lu Nah lagi kan dulu. gue lagi. Kan udah hidup gue paling santai. Karena mentor. Gini, gue mau nanya dong. Gue kemarin tuh lumayan deep dive research lah. Dan gue nanti bakal bikin konten ya. Gue bakal publish dari deep research gue bikin script gitu tentang I think menurut gue ya ada potensi lah. Oke, gue bilangnya potensi ya. There will be a huge recession, nggak tahu kapan. Tapi menurut gue dalam waktu 6 sampai 24 bulan ke depan. Iya. 6 sampai 24. Kenapa? Indikatornya 2. Kita udah bahas di liquidated pertama actually karena gold all time high Ya, dan recently silver juga all time high. Itu gue Silver takut ya. naik, gue takut sih. Gue takut sih. Gue itu. track What the fuck is going to happen? Anjir, Iya. bro, gue track semua history. Gue minta, gue tuh biasa sekarang tuh kalau nulis prompt ya, gue suka tanya 3 ChatGPT, Grok sama Cloud. Karena kan gue basically 3 ini tuh yang versatile daily use gue kan. Dan gue train mereka bertiga supaya otaknya sinkron sama gue, supaya mereka tuh updated dengan apa yang gue pikir dan gue pengen tahu gitu. Jadi gue tanya 3-3-nya terus. Selalu gue prompting terus 3-3 gue lempar. Dan tapi ujung-ujungnya yang memang paling bener jawabannya untuk research itu Cloud. Paling cocok lah sama gue untuk research thing gitu ya. Nah sekarang ini kan bro, gold all time high, silver all time high. Historically gue udah track back ke 3 kejadian ke belakang selalu disusul dengan major recession. Yes. Dan ini judulnya bukan level apa ya, cuman local stock market gitu ya. Enggak, ini The whole market, bro. No, I mean currency recession. Yang kena itu biasa negara. Iya. Yang kena itu biasa levelnya negara loh. Iya. Nanti nonton video gue udah bikin researchnya gitu. Yang kena itu level negara gitu. Karena basically ketika central banks piling gold, mereka tahu currency-nya lagi lemah dan akan ada some currencies yang potensi untuk drop. Makanya mereka nggak belanja bonds, mereka belanjanya gold. Karena itu udah paling. Gue mau tanya dari Tor mentor. View market lu gimana sih, bro? Gue disclaimer dulu, gue itu dalam beberapa bulan belakangan gue itu udah sebenarnya udah gak gitu mantau market. Anjay. Udah fokus health ya. Fokus Pertama yoga. fokus health, kedua fokus relationship. Oke. Jadi mungkin jawaban gue tidak akan yang wah sampai gimana. Oke. Tapi memang kemarin gue sempat ngobrol sama salah satu teman gue. Siapa nih temennya? Anjay. Gue gak bisa spill. Tapi punya pacar? Tapi Temen lu punya sudah pacar? beristri, Oh, sudah beristri. beranak. Oh, oke. Nah, dia punya teman yang di China, dia ngobrolin tentang kenapa emas bisa all time high dan silver juga per hari ini tadi all time high di angka 90 ya kalau nggak salah ya. Nah, katanya itu ada hubungannya dengan utangnya si Amerika yang banyak banget. Nah, di mana mereka rencananya itu adalah memang mau membayar utangnya dengan kripto. Nah, oleh sebab itulah dari beberapa negara yang menentang mereka itu lebih prefer beli gold dan sebagainya. Nah, gue nggak tahu tuh masalahnya seperti apa. Cuma gue hanya dibilang kayaknya lu better keep gold kemarin kalau dia info ke gue walaupun harganya udah all time high. Ini akan terus naik menurut dia ya. Menurut dia. Cuman dengan ada teka-teki seperti itu di mana dia ada bilang ada hubungan dengan hutangnya Amerika, ada hubungan dengan mereka mau bayar dengan kripto dan sebagainya. Gue mungkin akan coba explore. Karena kebetulan gue baru jumpa dia kayaknya 2 hari lalu. Gue baru akan explore. Tapi balik lagi, gue gak gitu serius explore dia, gak gitu takut dengan resesinya. Karena balik lagi bot yang gue bikin, itu gue udah coba backtest dengan TradingView. Jadi kayak gue sengaja backtest ketika crash di 2022 gimana, ketika crash di 2018 gimana, it's profitable. Oke. Jadi kayak gue gak gitu yang worried sampai gimana kalaupun resesi beneran terjadi. Cuman ya karena gue udah dapat hint teka-teki kayak tadi, ya mungkin gue akan explore. Dan kalau mau kelanjutannya ya mungkin nanti gue akan share di tweet gue lah. Oke. Gitu sih. But do you think Bitcoin akan jadi the best? Kita tahu ya di tahun ini Bitcoin itu udah nggak jadi the best performing asset lagi gitu. Gold, silver, S&P 500 bahkan IHSG aja Indonesia itu performnya jauh lebih baik dibanding Bitcoin gitu. What do you think in next year?
Gue pengen apa ya? Mungkin ini kita udah udah ngobrol sejam. Jadi gue pengen tahu kayak outlook market lu di tahun 2026 gitu. Menurut gua Bitcoin akan still underperforms. Maksudnya tidak lebih baik dari yang lain. Di tahun depan. Iya. Oke. Karena di mana pencetakan uang dari negara tertentu itu sengaja dibeli ke Bitcoin. Di mana Bitcoinnya nanti akan mereka gunakan untuk membayar utang-utang ke negara lain. Interesting. Nah, Itu yang temen lu bilang itu ya? iya, tapi Oke. balik lagi kenapa gua ngomongnya setengah-setengah? Gua udah lama gak di market. Oke. Nanti gua mau explore lagi. Oke. But kalau gitu menurut lu 2026 advice lu adalah orang harus apa? Beli gold kah, stay in cash kah atau Yoga 30 menit. lebih invest in kesehatan ya, anjay. Enggak sih, kalau gua sih kalau yang dunia ekonomi menurut gua kita gak bisa prediksi sampai sejauh itu. Yang bisa kita lakuin adalah tetap keep up to date sih. Keep up to date aja kalau gua. Oke. Good, menurut lu gimana, Good? Oh, terkait yang mana? Yang Yang gold tadi dulu deh. gold sih terus terang ngeri ya. Tapi gue dari dulu gue suka gold. Oke. Gue suka sekali Lu punya? gold. Pasti punya. Batangan. Batangan. Oke. Batangan. Gue udah stacking dari lama sih. Ya kan? Dan kalau ngomongin Bitcoinnya akan runtuh atau enggak, gue analisa gembel gue ya, analisa gembel. Oke, mantap. Gue suka. Ya. Bisa jadi kan gini, tahun ini 2025 Bitcoin kalah perform sama S&P dan lain-lain. Bisa jadi kalau crash semua Bitcoin drawdownnya nggak separah yang naik-naik gede loh. Bisa jadi loh. Iya, karena udah Highly drawdown. possible. Iya kan, bisa Highly jadi loh, possible. karena udah drawdown duluan gitu loh. Makanya Bitcoin ada kemungkinan jadi stable. Bisa jadi karena basically ya, gue tuh ngelihat Bitcoin bukan untuk gue buy di mana swing kemana. Oke. Bitcoin tuh udah Lu ngeliatnya another ngumpulin aja. gold. Another gold. Jadi lu Gua ngeliatnya pure another gold. ngumpulin aja ya. Yes, gue nge-stacking dan lebih ini ya, karena dari sifatnya juga kan kita belajarin fundamentalnya, white paper kita baca kan. Ya gue ngeliat ini sebagai gue buat reserve my nilai gitu loh. Kalau lu mau speculate untuk dapetin swing kayak play gue, ya gue main alts, main meme, tapi ujungnya gue akan beli Bitcoin lagi. Ya, ya. Ya kan? Rotate back ke situ lagi semua profitnya. Betul. Nah kalau untuk sekarang yang ngelihat emas sangat tinggi ya gue takut. Terus terang takut. Gue udah bilang sama bini gue juga, ini kita harus hati-hati. Lu jual gak tapi? Iya, Nggak. jual nggak? Nggak. Lagi tinggi gini nggak jual? Berarti lu masih berharap naik dong. Lu ada Walaupun- spekulate bakal No, naik emas lagi. itu gue akan hold sampai akhir zaman. Anjay. Oh anjay. Nggak lu trade juga ya? Gue nggak trade, Oh, mas lu juga nggak trade ya? buy and hold karena ya kan udah terbukti dari dulu, Bray. Dari Roman, Semenjak kita Egypt, selama kita pakai fiat system ya menurut gua staking gold Yes. juga gak ada masalah sama sekali sih. Iya. Udah Betul. memang itu dipakai sama central bank gitu. Jadi gold bukan buat kaya. Biar gue Buat menjaga value ya. yes, biar waktu gue bersusah-susah yang dimana paru-paru gue bisa nanti expired dan lain-lain itu dibekuin. Jadi gold itu buat gue ngebekuin waktu. Yang dimana waktu yang hasil gue bekuin itu gue bisa warisin ke anak gue. Dan gue nggak pernah expect gold tahun ini naik sampai 60%. Oh itu berkah sekali buat gue, kayak wow gitu loh. Ya kan, nah jadi kayak misalnya lu punya 1 miliar lu taruh gold, tiba-tiba gold naik 2. Untuk dapetin 1 miliar itu lu kerja setahun. Berarti waktu lu hemat setengah tahun dong. Yes. Right? Itu cara gue ngeliat gold kan. Mikirnya lu, view Yes. lu kayak gitu ya? Bukan habis jual deh beli lah. Enggak. Nah terus kemudian kalau ke depan 2026 sekarang gue sih banyakin di stable ya. Oke. Cuman ini dilema juga, gue butuh masukan nih karena isu-isunya kan dolar mau rontok, right? Ini mau stable apa nih? Stable apa beli ya? Bitcoin, Nah, terus cep- Bitcoinnya dipakai untuk bayar utang. Nah, sementara kalau lu beli, misalnya disaranin kayak temen lu beli gold, gue ngeliat, buset chart udah kayak gini ya, udah dibundle tuh kalau misalnya di trends kan, udah dibundle kayak gitu, udah mau migrate bro, ya kan? Ini beli apa enggak ya? Takutnya crash juga, hilang waktu gua kan. Sementara pilihan sekarang antara lu pegang your emerging market, emerging country fiat, atau lu beli yang memang yang besarnya. Cuman yang besarnya sekarang juga lagi goyang. Bentar, kita disclaimer dulu, kita gak suruh beli emas ya. Enggak, kita nggak suruh, kita nggak ada yang Mereka suruh. beli di pucuk malah. Kita terserah lu. Gua aja nggak mau beli. Jangan Gua aja nggak beli mau di beli ya. pucuk. Nah sekarang sih gue masih stakingnya bukan staking tidak petil, maksudnya gue lagi ngumpulinnya ya hasil-hasil cuan-cuan kemarin, gue masih stable coin sih. Nah gimana, karena ya stable coin di kita cuma ada USD, Yap. right? USD denominated udah. Iya, kalau misalnya mau beli cash, emas, cash
SGD atau Swiss franc atau yen gitu-gitu gue juga bingung juga sih. Tapi sekarang gue lebih mendingan pegang USD dulu sih kalau gue. Karena gue nunggu kalau crash buat mengulang 2022 tembak lagi dar gitu. Megang USD atau megang USDT itu dua hal yang berbeda loh. Kalau gue sih sebar ya USDC, USDT, USDI ya. Oh, lu prefer yang di digital? Iya, gue ya? tiga-tiganya karena gue nggak tahu nanti kalau treasury-nya gimana tuh dari masing-masing kan. Iya. Gue lebih Takut juga prefer sih. megangnya US dollar langsung lagi. Yang kertas. Kertas. Iya. Ataupun ya simpan di bank, beli di bank. Kan lu bisa nyimpan bank apa kan? Kan Wah, sih. Tetherfat itu kan beberapa waktu lalu kan nyala lagi kan. Kayak Iya. udah di FAT lagi kan Tether gitu. Bakal gimana gitu. Cuman nggak tahu ya. Bakal selalu ada, setiap cycle tuh selalu ada. Cuman gue mikirnya jujur ya kalau lu tanya gue sekarang Tether tuh di mata gue tuh udah kayak Federal Reserve, Pak. Nggak bisa jatuh karena mereka kan print uang gitu. Basically itu money printernya di sana gitu. Jadi kayak waduh, kalau gue jujur nggak tahu ya, balik-balik menurut gue sih itu too big to fail. Tapi kalau sampai fail sih mampu. Kita miskin Dan- bareng lah. Iya, miskin Kalau bareng. misalnya Tether hancur, satu dunia kita miskin bareng lah. Bener. Karena nggak mungkin cuman USDT-nya doang yang di-pack, bro. Betul. The whole Semua. market The whole. pasti kacau. Kacau. Iya. Kayak Indonesia Bank BCA tiba-tiba jebler, bank run gitu. Satu Indonesia ekonominya kacau dong. Kayak gitu. Jadi I don't think so sih kalau tanya gue ya. But let's see ya. Kalau lu gimana, Jas? Gue mau tanya view 2026 market lu View gimana? market, Ha. ya, dan emas kan lagi naik banget. Lu rasa gimana dan strategi lu gimana? Sebenarnya kalau emas gue ada beli kemarin pas dia koreksi 10% kemarin ada beli. Cuman nggak banyak. Gue kira dia bakal konsolidasi bentar, ternyata terbangnya cepat banget gitu. Cepet banget. Terus yang gue nggak nyangka ya silver. Silver tuh naiknya gila banget dan sekarang gue mulai tertarik untuk nge-deep research lagi pakai AI segala macam untuk ngecek yang tapi udah lu lakuin sih. Yang historical tuh kalau ketika silver tuh begini tuh apa yang akan terjadi Apa yang beberapa terjadi? bulan ke depan tuh berapa tahun ke depan. Ya secara histori yang gue tahu kalau emas dan silver, terutama silver sih kalau naik kayak gitu akan ada resesi yang cukup besar ya diikutin ke depannya. Betul. Tapi jujur kalau ditanya apakah gue takut dengan resesi, gue malah excited jujur. Gue malah excited kenapa? Karena artinya akan ada opportunity Betul. V-shape yang mungkin akan terjadi di depan betul. situ. Akan ada banyak sekali diskon yang terjadi. Cepat atau lambat menurut gue, ya nggak mungkin lah ekonomi mandek selamanya itu nggak mungkin. Entah another money printing atau hal yang lain dilakukan yang ujung-ujungnya pasti aset tetap akan naik selama kita masih pakai fiat system untuk melakukan pembayaran sehari-hari. Dan itu menurut gue fiat system itu nggak mungkin kayak udah ganti semuanya. Nggak mungkin, bro. Nggak mungkin. Itu ekonomi bisa, bukan ekonomi, dunia perang kayak gimana gue nggak ngerti Nggak dah. bisa. Udah fantasi liar lah di kepala gue kalau itu terjadi. Selalu akan ada perang berkepanjangan dulu, baru terjadi pergantian. Mungkin saja akan ada perang segala macam. Nah, yang gue lakukan sekarang itu adalah semua aset gue itu sekarang dalam bentuk digital. Jadi dalam bentuk kripto. Jadi yang tadi si Ogut kan belinya batangan emas. Gue belinya dalam bentuk kripto XAUT. XAUT sama PaxG. Gue bisa dua. Tapi gue lebih banyak di PaxG. Gue nggak terlalu percaya sama si Tether. Kan XAUT dari Tether kan. Kalau PaxG dia tiap bulan ada audit yang jelas gitu. Ada pegang. Cuman kalau pandangan tentang Bitcoin sebenarnya agak bingung sedikit dan pengen nanya kalian juga kembali gitu. Anjay. Gue melihat Bitcoin ini tuh walaupun sudah untuk orang-orang kripto terutama itu kan udah dianggap seperti emas 2.0. Tapi nggak bisa kita pungkiri Bitcoin ini sama para institusi dan orang-orang banyak di luar sana ini masih sebagai spekulatif aset. Betul. Jadi walaupun gue percaya secara long term Bitcoin itu akan terus naik, apakah Bitcoin itu tuh tetap akan koreksi atau malah tadi sempat Andi sebut malah stable di tahun depan. Jadi yang gue lakukan sekarang itu adalah gue tetap punya Bitcoin, tapi gue tertarik yang tadinya 50% portfolio gue tuh Bitcoin, mungkin gue kurangin jadi 30. Nah sisa cashnya itu gue lakukan untuk trading di bot atau misalnya di Polymarket atau misalnya cari opportunity lain di yielding kayak misalnya Pendle gitu. atau bahkan gue lakukan delta neutral di beberapa altcoins nggak jelas yang udah pernah gue lakukan dulu sebelumnya dan memang selalu profit kalau itu. Cuman emang tidak seagresif kalau trading seperti futures dan segala macamnya. Jadi 2026 gue akan kayaknya jauh lebih konservatif daripada sebelumnya, sama sabar aja nunggu resesi kalau misalnya emang terjadi, karena ketika resesi itu terjadi banyak berdarah-darah di market, malah disitulah tempat yang paling bagus untuk All in. all in. Gue mau nambahin dikit Re. Orang sekarang kan lagi bilang kemarin Desember The Fed berhenti QT. Betul. Banyak orang mikir abis Langsung QT pasti QE. Iya. No, QE itu setelah gua pelajarin butuh ada katastrofi dulu di Betul. dunia baru QE. Betul. Benar. Betul sekali. Ya kan? Nah, Nggak semudah itu. sign-nya jelas.
emas naik gila. Iya. Right. Mungkin aja akan ada crash, baru QE, baru gear. Kita butuh QE untuk naikin harga aset lagi kan, aset yang risky kan. Siapa tahu memang ada something yang lu prediksiin. Kita nggak tahu berapa bulannya ya kan, susah nge-timing itu kan susah banget. Ya kan, siapa tahu akan terjadi ada event yang dimana dia bank sentral harus tembak. Banyak loh hutang. Carry trade udah susah. Jepang ya. Ya kan, Jepang udah susah. Terus ada lagi yang China punya mau nyiram Bitcoin atau apa banyak banget loh. Iya, itu tuh lagi kemarin tuh gue baca tuh lagi nyala juga tuh isunya. China katanya bakal QE 1,5 T dolar kan. Iya, bisa jadi loh. Dan katanya bakal nyiram ke Bitcoin gitu-gitulah. Jadi ya sekarang prepare sih. Karena gue juga sama kayak lu, ada something bad happen yang menunggu nih. Iya, tapi nggak tahu kapan gitu. Nggak tahu Yes. kapan. Makanya Yang mending paling keluar siap-siap market sekarang. dan yoga kan. Iya, ada bener sih. Biar Ada nggak bener salah. sih. Biar Itu kesehatan nggak salah. mental. Iya. Bener, Nggak salah. kesehatan mental. Karena menurut gue ya, gue yakin lu pada udah pernah ngerasain lah fatigue di market tuh kayak apa Ya. gitu. Lu pasti pernah lah semua. Gue tuh berkali-kali gue ngalamin fatigue luar biasa di market gitu. Yang bener-bener kayak ketika lu fatigue, judgment lu terhadap market tuh jelek banget gitu. Betul. View lu terhadap market jelek, keputusan-keputusan tuh bodoh semua. Yes. Gitu. Basically bukan karena understanding lu nya turun, lu lagi fatigue Iya. gitu. Jadi kayak lu udah exhausted banget emotionally sehingga kayak lu nggak bisa ngeliat market clear gitu. Gue juga sekarang kayak tau gak sih, kayak view gue kan masih sama kan dari sejak awal tahun, dari gue pernah bikin video akhir tahun 2024 gue masih di aliran yang tening kan. Kayak gue masih meyakini kapan ya podcast sama lu atau pernah di Leon juga terakhir gue bilang kan Q4 gue bearish sebenarnya kan. Gue meyakini local top kan Q4, habis itu bakal recover lagi Q1 2026, but I don't think kalau ngelihat dari price action sekarang langsung dare gitu. I don't think so gitu. Kalau lo ngeliat gue sekarang, gue lebih view gue optimisnya akan ada dare baru naik gitu loh. Itu view gue gitu ya sekarang ya. Dan gue nggak tahu ya. Kemarin lo inget gak sih pas kita di Taipei itu kan gue cross check kan ke teman-teman apa gitu. Lo 2026 bull atau bear gitu. Dan gue tuh selalu kayak punya cara berpikir yang nge-counter gitu loh. Karena kalau semua orang berpikir A, kadang-kadang yang kejadian tuh B. Iya. Dan sekarang ini gue ngelihat semua orang tuh udah berpikir apa yang gue pikir sebelumnya, yaitu bull dulu baru bear. Gue kan masih gitu kan view-nya. 2026 semester 1 gue masih quite bullish, and then semester 2 gue bear. Itu view gue dari dulu. Kalau lu pada nonton video gue masih sama. Gue masih view gue semester 1 bull, tapi semester 2 gue bear gitu. Tapi begitu gue ngobrol ke teman-teman gue, kenapa udah pada mikir gitu semua gitu? Karena sebelumnya back then semua pada bearish 2026 bearish. Mana begitu gue cross check sekeliling, kenapa udah pada bull and bear gitu loh? Apa jangan-jangan gue udah something I'm missing and gue outdated, dan gue tuh selalu percayalah, gue tuh selalu berpikir setiap hari kalau gue tuh salah gitu loh. Gue tuh selalu constantly meragukan analisis gue, constantly mempertanyakan analisis gue, constantly cross check sama sekeliling lagi pada mikir apa gitu. Karena simple sebenarnya, ya gitulah. Jadi gue tuh juga kayak punya banyak uncertainty, makanya gue lumayan kayak ya udahlah. Jadi sekarang bull lalu bear, sekarang bear baru bull nih. Enggak sih, gue masih sama sih. So far so sama, tapi kayak Jadi mulai meragukan. Iya, tapi kayak menurut gue nggak langsung necessary langsung dare bull gitu ya. Sekali lagi menurut gue akan ada kayak dare dulu baru naik gitu. Untuk I don't know. Kalau secara teknikal gue juga setuju sih dengan arah situ, bull dulu baru bear. Tapi paling bullnya tembus 100.000 menurut gue agak susah sih ya. Pasti bahkan banyak sekali orang pasang posisi short di 100.000 menurut gue. Makanya izin kencing ya, kebelet. Ini juga mau kencing nih. Ini by the way udah hampir 1,5 jam, paling gue close lah ya kayak. Tahan. Udah anyang-anyangan Lu udah kayak Gini sebelum lu kencing, lu kasih kata-kata penutup dulu lah. Kata-kata penutup. Last advice lu untuk teman-teman yang lagi masih survive di market atau mereka yang lagi mau grinding. What's your best advice untuk 2026? Habis itu boleh kencing. Silakan. Oke. Advice gue adalah kalau yang di market mungkin yang nggak punya cash flow di Web2, cari cash flow di Web2 karena akan sangat tenang sekali kalau lu kalah di market tapi lu tahu bulan depan lu masih mempredik lu punya penghasilan. Betul. Ya kan? Terserah dari manapun, mau lu dropship, bikin AI, kerja kantoran pun nggak ada masalah. Yang penting lu tuh masih punya napas, karena kalau lu di Web3 tiba-tiba kalah, perut lu lapar, lu nggak bisa mikir jernih.
Ya kan, lu masih ada cicilan ini, apalagi udah punya anak bini, ya kan, lu harus punya cash flow. Even Andre juga dulu nyari cash flow dulu kan, Iya baru dong. masuk ke Web3 dari ceritanya dia kan. Iya, betul. Gitu, karena bagaimanapun susu, pampers, bini lu makan itu harus ke cover dulu. Kalau nggak lu, apalagi sebagai kepala keluarga itu pusing bro, itu kan tanggung jawab kita. Terus kedua, waktu bear kayak gini, gue selalu dapat nasihat dari senior, contohnya kayak Andy Kripstock, ya kan, elu dan lain-lain, anak-anak Gue trans. bukan senior, oke. Senior lah, kan lu lebih tua dari gue. Bener juga sih. Keep lock in. Lock in tuh maksudnya bukan harus trade setiap hari ya. At Ya, least ya. lu baca Twitter, Betul. at least lihat price action Bitcoin, ada berita apa. Kalau gue pribadi gue masih tetap di trans. Jadi at least ada satu trade, dan trade gue juga nggak gede. Yang penting gue ada masuk berapa, even sesimpel yang penting $1 masuk, yang penting ada trade gitu loh. Rugi nggak apa-apa kalau gue. Kenapa? Kalau gue nggak trenching, gue nggak akan di market. Jadi Lupa jadinya ya. caranya gue adalah gue trans. Dan menurut gue, dengan gue kan di Axiom sama GMGN ya. Di Axiom sama GMGN tuh kita bisa dapetin news lebih cepat daripada di Twitter. Karena banyak koin-koin yang dibikin berdasarkan tweet atau news. Ya kan, kayak gue tahu gempa di Jepang waktu itu gara-gara tweet apa dijadiin koin save Jepang. Gue liat kayak apa ini gitu loh. Nah, contoh kayak Polymarket juga. Gue juga masih pantau Polymarket untuk ngelihat sentimen mau arahnya kemana. Itu sama kayak ngelihat CMA Group watchlist. Iya, betul. Ya kan? Betul. Yang Fed watchlist ya namanya. Fed apa CMA Gue Group udah nggak apa? ngeliat itu lagi, malah liat Polymarket sekarang. Iya, orang pada bullishnya kemana. Nah di situ kan jadi kita bisa tahu kayak gitu. Kalau trans di meme kita bisa tahu naratifnya lagi apa. Contoh kayak kemarin-kemarin tentang naratif whale, white whale, black whale dan lain-lain. Ada yang snowball dan lain-lain. Dan di trans banyak kita bisa lihat inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan di kripto, kayak ada koin yang hasil fee-nya dijadiin money manager sendiri, ya kan, market making sendiri, itu bagus gitu loh. Jadi keep lock in, walaupun nggak trade nggak apa-apa, yang penting lu nggak lepas dari market, lu dapat info dari market lah. Gitu sih dari gua. Ane pipis lu bos. Pipis dulu, silakan. Nggak apa-apa, ntar gue tutup. Bro, lu gimana? Kalau gue sebenarnya nggak jauh beda sama Ogut ya. Maksudnya di kondisi bear market seperti ini atau dalam kondisi yang sedang sangat boring kayak gini, malah ini adalah waktunya lu punya fokus untuk belajar Web3 jauh lebih banyak. Betul. Kayak pelajaran teknologi, jangan cuma sekedar trade doang. Karena kalau misalnya kita let's say ada KOL selain sebutin, oh ini altcoin ini bagus bla 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 gitu, Ethena bagus bla 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 segala macam bagus. Tapi lu nggak ngerti teknologi, itu menurut gua aneh banget. Dan lu beli kucing dalam karung gitu, nggak tahu warnanya apa segala macam. Jadi menurut gua di 2026 ini ketika kita mau dalam kondisi uncertainty seperti ini, keep lock in, belajar Web3 itu tetap harus ada, dan mempersiapkan dana untuk nanti ke depannya kalau misalnya benar-benar terjadi resesi. Karena disitulah kita benar-benar making money. Menurut gua orang-orang itu tuh sekarang kebanyakan terlalu fokus sama financial market ketika mereka sendiri tidak punya uang untuk bisa survive. Betul. Jadi mereka mencoba untuk mencari uangnya di financial market ketika mereka sendiri sebenarnya juga Nggak ada uang. basically itu. Dan menurut gua tuh totally salah. Betul. Malah bener yang dibilang si Ogut, fokus di dunia Web 2-nya dulu aja, ada cash flow, cari sebanyak-banyaknya, cari opportunity di Web 2 tuh luar biasa banyak guys, nggak cuma Web 3 doang. Web 3 itu ya financial marketnya aja lah untuk melipat gandakan. Tapi ya keep lock in di Web 3 sama tetap cari duit di Web 2. Itu nggak boleh lupa. Karena kebanyakan kalau lu datang ke crypto event, percayalah yang datang tuh anak kuliah sama anak SMA. Yes. Yang sebenarnya Pola pikir agak salah menurut gua. Iya. Banyak. Kalau again ya, mungkin gue udah bosen banget ngomong kayak financial capital market itu tuh game melipat gandakan uang. Kalau lu belum bisa nyari uang sama mempertahankan uang, lu jangan masuk game ini dulu, menurut gue ya. Atau at least jangan berekspektasi terlalu tinggi. Bener. Lu buat belajar, buat berilmu boleh, wajib. Itu gue sangat-sangat suggest. Atau tapi jangan ekspektasi ketinggian gitu. Karena buat gue ada apa ya? Makanya nggak heran kayak judol gitu itu pada laku. Karena itu kan game melipat gandakan uang. Lu uang cuma cepeceng tapi mau jadi 1 juta gitu. Ngerti kan? Game melipat gandakan uang ya, meme coin, trading with futures gitu ya. Gue nggak bilang itu lu nggak bakal bisa make it dari sana. Gue nggak bilang gitu. Karena ada beberapa orang yang actually make it dari sana gitu. Tapi kalau menurut gue apa ya? Gue tetap bisa bilang persentasenya kecil banget. Kalau lu mau cara path yang benar dan teruji adalah ya lu
main 3 game itu lu cari uang dulu, belajar cari uang, upgrade skill lu untuk lu bisa cari uang, lu belajar nabung dulu, belajar mempertahankan uang. Jangan spending boros-boros baru lu main game lipat gandakan gitu. Iya. Susah kalau nggak, Bro. Setuju. Terakhir mentorku gimana mentor? Nah, kalau tadi kan semua jangan yoga. Nah, tadi semua udah ngajarin cara nyari duit dari web 2, cara nyari duit dari web 3, belajar lebih keras, setaloin dan sebagainya. Ada satu hal yang sering kali orang lupa. Gue suka nih apa nih? Bukan kesehatan. Apa? Tahu kapan harus bersyukur. Oh, Gua Gini. Gua itu gak lebih pintar dari banyak keyword kripto. Kayak tadi mungkin pas kita bahas tentang dunia finance, mungkin ya bro gue juga lebih banyak insights-nya, lu juga lebih banyak insights-nya. Tapi gue sering banget jumpa orang yang dia terlalu pintar, tapi dia gak ada rasa bersyukur. Akhirnya performance dia di market itu bisa lebih buruk daripada gua. Karena gua tahu rasa bersyukurnya, sedangkan dia tidak tahu rasa bersyukurnya. know when to stop ya. Yes. Ketika dia tidak tahu rasa bersyukurnya, dia hanya tinggal waktu untuk balik kembali ke bawah. Jadi setelah lu udah berhasil di web 2, berhasil di web 3, belajar lebih dalam tentang dunia investment, jangan lupa satu hal, yaitu harus tahu kapan bersyukur. Agree. Ini skill nomor 2 nih, mempertahankan uang nih. Bersyukur tuh skill mempertahankan menurut gue. Lu bisa ngelipat gandain uang, lu dapat jackpot, tapi lu nggak ngerti bersyukur dan mempertahankan, at some point loss lagi. Gue jumpa banyak orang bro yang benar-benar jago meme coin, tren setiap hari, jackpot berkali-kali, tapi ya mohon maaf portfolio dia per hari ini itu tidak lebih baik daripada gue. Karena dia udah dapat hilang semua, hilang semua. Betul. Inilah kenapa dia disebut mentor of mentor. Anjir. Kira-kira gitu, guys. Itu tadi bersyukur sekaligus menutup Liquidator 3. Kita jumpa lagi next ya. Kita gak tahu lagi kapan kita nanti. Guys, oke, thank you. Bye-bye. See you on next episode.